سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Arena, edisi Kamis 18 November 2021. Seperti biasa, sebelum kita membuka The Arena ini, seperti yang ada di layar monitor pemirsa sekalian, itu kami memohon doa restu dan dukungannya untuk pembangunan Masjid Nur Maulidah yang berlokasi di Bukit Bolangi, Kabupaten Goa. Jadi Masjid Nur Maulidah ini sendiri masjid pertama yang dibangun oleh MMCI, dan Nur Maulidah sendiri ini kenapa diberi nama Nur Maulidah? Karena Nur Maulidah ini adalah untuk mengenang almarhumah istri gurunda kita, Bang Zuma. Untuk sahabat-sahabat MMCI yang mungkin ingin berdonasi, bisa menyalurkan donasinya ke nomor rekening yang ada di layar dengan mencantumkan di 3 digit terakhir angka 999. Sekali lagi di 3 digit terakhir mohon dicantumkan angka 999. Tujuannya adalah untuk bagian keuangan kami lebih mudah dalam memilah peruntukan dana. Jadi 3 digit 999 itu adalah untuk sumbangan pembangunan Masjid Nur Maulidah. Targetnya sendiri insya Allah Masjid Nur Maulidah ini akan kita bisa pergunakan insya Allah di Ramadan yang akan datang nanti. Jadi untuk para sahabat yang ingin ikut berdonasi, silakan untuk menyalurkan donasinya ke nomor rekening yang tertera di layar. Oke, jadi sebelum kita memulai ini, di sini ada juga kami memproduksi kalender 2022. Jadi ini kalender Islami ya. Kalender ini harganya itu Rp50.000. Jadi 100% dari hasil penjualan kalender ini akan disalurkan ke pembangunan Masjid Nur Maulidah. Jadi dengan membeli kalender, sahabat sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Nur Maulidah. Baik, sebelum kita memasuki inti acara The Arena, saya akan undang salah satu pengurus di Makassar Mualaf Center Indonesia. Dia ketua divisi pendidikan. Mengapa ketua divisi pendidikan? Nah, ini ada kaitannya juga. Saya undang beliau untuk ngobrol sebentar mengenai rencana pergerakan ke depannya Makassar Mualaf Center Indonesia. Oke, Assalamualaikum Pak Aso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Pak Aso ini dia ketua divisi pendidikan di Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, jadi insya Allah Makassar Mualaf Center Indonesia akan mendirikan sekolah ya Pak Aso ya. Insya Allah Andi Surya, Ya, mengenai pendidikan sedang kita persiapkan sekarang ini. ya mungkin bisa diceritakan ke pemirsa sekalian perencanaan pembangunan sekolahnya ini seperti apa. Mungkin saja ada pendengar kita ini yang berdomisili di Makassar. Nah, itu bisa untuk mendaftarkan anaknya nanti bersekolah di sana. Silakan, Pak So. Ya, baik, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebuah kehormatan bisa masuk di acara yang luar biasa ini sambil menunggu gurunda kita tercinta. Kita mengisi dulu untuk mensiarkan kegiatan daripada Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini acara yang sangat bergengsi bagi saya, The Arena kembali hadir untuk kita semua, untuk menjadi kita tempat saling menimba ilmu. Begitu kira-kira. Baik, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, saya sebagai pengurus di Yayasan Makassar Mualaf Center yang dipercaya dalam hal insya Allah akan membantu mengurus di bidang pendidikan. Namun sebelum saya menyampaikan garis besar tentang rencana besar daripada Makassar Mualaf Center Indonesia, terlebih dahulu saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa alhamdulillah sampai dengan hari ini Makassar Mualaf Center Indonesia terus berproses, terus belajar agar bisa semakin mandiri dalam membina mualaf. Hari ini Bang, kita sudah di berapa item ya. Pertama kita di divisi ekonomi terkait dengan rumah hobbit wisata yang kita buat di Bolangi. Sudah ada rumah hobbit. Teman-teman yang ingin berkunjung di rumah hobbit Bolangi boleh dibuka rumah hobbit Bolangi Kabupaten Goa. Kita juga sudah bikin kolam ya, Bang. Ya, betul ada kolam renang ya. Insya Allah Iya, kan launching kayaknya bulan depan sudah bisa. iya launching bulan depan. Jadi pertama kita untuk di divisi ekonomi, teman-teman sudah berjuang keras untuk wisata ya, wisata Bang, Ya, wisata betul. rumah hobbit Bolangi, kemudian dilengkapi dengan kolam renang. Kemudian Dan kita juga ada ini ya, divisi ekonomi juga bergerak di bidang properti di perumahan ya. Kalau ya teman-teman betul. ingin punya rumah di Mamina Sata ya, Makassar Maros Sunggumina Sata Kalar, bisa menghubungi MMCI insya Allah. Kemudian kita juga sedang membangun di sebelahnya rumah hobbit ada peternakan bebek ya, peternakan ayam kampung. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semata-mata untuk mensupport teman-teman untuk pergerakan pembinaan mualaf di Makassar dan Indonesia pada umumnya. Lalu kemudian insya Allah pembangunan masjid sudah kita pelatakan batu pertama dan progres sampai dengan hari ini. Pondasinya udah keliling ya Bang ya? Ya, Pondasinya. sudah. Jadi insya Allah juga, Alhamdulillah. maaf saya potong Pak So. Jadi insya Allah untuk progres pembangunan masjid ini akan kami
tayangkan nanti di channel YouTube Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi sahabat bisa memantau perkembangan pembangunan masjid itu di sana. Begitu. Silakan Pak Sok Masya dilanjutkan. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sudah Ya, keliling ya, sudah keliling pondasinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah naik besi, kemudian batu bata, minimal beratap supaya bisa segera kita gunakan untuk Ramadan nanti, insya Allah. insya Allah. Ini Alhamdulillah. mungkin juga sebagai laporan ya, Bang, kepada Ya, seluruh donasi pendonatur ya, orang-orang yang telah mengimpakkan hartanya. Laporan bahwa sampai hari ini pembangunan Masjid Nur Maulida sudah pondasi keliling. Sayang sekali divisi ekonomi belum bisa bergabung dan Ustaz Salwan juga belum bisa bergabung ini, belum masuk. Seandainya beliau masuk, beliau lebih berkompeten untuk menyampaikan sebagai beliau ketua pembangunan Masjid Nur Maulida, Bang Alwan, Ustaz Alwan ya. Lalu kemudian Bang Lukman juga ini belum bisa bergabung, beliau sebagai ketua divisi bidang ekonomi MMCI. Nah, berangkat dari terbangunnya masjid, Bang, terbangunnya masjid ini ya. dengan adanya Masjid Nur Maulida kita kita bangun. Berangkat dari situ, insya Allah di sebelahnya masjid ini adalah cikal bakal kita akan membangun pesantren di sana. Jadi pesantren insya Allah namanya juga tidak jauh-jauh dari Nur Maulida. Ini kita mengenang, mendedikasikan nama ini kepada istri almarhum gurunda kita. Insya Allah di sampingnya ini kita akan bangun pesantren. Progres ke depan ya, perencanaan terbesar dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Namun kita progres lebih kita ingin bergerak, mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini sudah kita bisa menerima siswa. Insya Allah kita akan membuat PAUD dulu Bang. Kita buat Dari PAUD ya. ya, kemungkinan untuk pembangunan pesantren insya Allah kita panjang waktunya untuk bisa merealisasikannya. Semoga para sahabat-sahabat kita tidak henti-hentinya untuk mensupport kita semua sehingga pesantren nanti bisa terbangun dengan lancar. Namun Amin. langkah awal dari divisi pendidikan ini Bang, kita insya Allah semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, rahmat, rezeki, Amin. sehingga kita bisa jalan di tahun ajaran baru 2022 yang nanti. Ada lokasi ya Bang dari Mr. X-nya MMCI. Ya. Jadi disiapkan lokasi ya dari Mr. X ini ya. Iya, ada lokasi Bang dari Mr. X MMCI. Kita alhamdulillah disupport lagi. Beliau sangat total dalam tidak main-main dalam menyiapkan segalanya supaya kita bisa semakin mandiri dalam membina mualaf insya Allah. Masya Allah, semoga Allah membalas semua kebaikan Mr. X ini. Amin Bang, amin. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga beliau bisa melihat keberhasilan dari MMCI insya Allah. Oke, mungkin saya mau tanyakan sedikit ini Pak So. Iya, silakan. Mungkin bisa dibocorkan nanti di sekolahnya itu metode pelajarannya itu seperti apa begitu? Untuk pemirsa ketahui lah, ibaratnya gambaran awal. Gimana Bang? Gimana? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ini gambaran awal sekolahnya nanti itu seperti apa. Jadi metode pengajarannya seperti apa. Dan kan setahu saya juga katanya sekolah ini dibimbing langsung ya sama Gurunda Zuma. Iya, insya Allah Bang, insya Allah. Jadi sekolah ini nanti kita sedang ramu Bang dalam nuansa
kita sedang akan memilih model pendidikan yang kita akan pakai seperti sekolah Islam pada umumnya, tetapi tentu nanti akan ada skill-skill yang kita fokuskan, dan ini nanti insya Allah akan dibawa bina langsung dari gurunda kita, Ustaz Sumah. Jadi karena nama masjid kita Nur Maulidah, dan insya Allah pesantren kita ke depan mungkin juga akan tidak jauh dari nama tersebut. Jadi mungkin nama sekolah kita insya Allah tidak jauh juga dari nama tersebut, sekolah Islam Nur Maulidah. Insya Allah semuanya akan dikemas dengan brand Nur Maulidah ya begitu. Iya, jadi orang nanti tahunya Nur Maulidah itu MMC, Nur Maulidah itu MMC. Ya, jadi insya Allah kita akan mulai progres. Semoga dalam waktu dekat ini bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman di divisi pendidikan sudah membuat timeline-nya ya, schedule time-nya itu apa yang harus kita buat dalam waktu dekat ini, apa program kita apa program kita yang akan segera kita buat segera mungkin ini. Jadi sekolah ini mungkin nanti berangkat dari PAUD ya Bang, berangkat dari PAUD, tempat penitipan anak, kemudian kelompok bermain, dan TK. Itu ada 3 item. Bagi teman-teman atau para penggemar gurunda kita ataupun yang mengenal MMCI ataupun masyarakat umum yang menonton daripada YouTube MMCI official ini, kami informasikan dalam waktu dekat kami akan membuka program tahfiz gratis di sekolah kita itu Bang. Masya Allah. Ya, jadi nanti ada program tahfiz gratis. Jadi umur 2, 3, 4 tahun itu kita akan sudah bisa mengenalkan huruf-huruf Al-Quran, kemudian tahfiz sesuai dengan metode yang selama ini kita lakukan. Insya Allah kita akan buka Bang, gratis buat para sesama muslim maupun mualaf. Insya Allah kita akan buka. Jadi nanti itu dibukanya di sekolahnya ya gitu ya? Iya, nanti dibukanya di sekolahnya Bang. Insya Allah kalau sudah launching, sudah selesai kita rehab, sudah selesai kita benahi sekolah tersebut, nanti kita akan segera informasikan bahwa sekolah tahfiznya kapan bukanya. Ya, jadi segala perkembangannya ini sahabat bisa pantau di YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia, karena di sana segala pergerakan dari Makassar Mualaf Center Indonesia akan dilaporkan dan ditayangkan di situ. Jadi para sahabat bisa mengikuti perkembangannya seperti apa begitu. Nah, oke. Nah, ini sembari kita menunggu gurunda kita ini Bang Zuma, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lepas dulu ya begitu. Jadi ini ada juga salah satu ya dari divisi pendidikan ini, Nisma Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada mau ditambahkan? Oh iya Bang. Ya. Ini Bu Nisma ini, beliau ini yang selaku penggagas atau yang mengatur nanti di bidang kurikulumnya ini. Lebih banyak tahu nanti tentang sekolah kita ya, sekolah kita. Mungkin kita bisa dengarkan dari beliau. Ya, mungkin bisa dibocorkan dulu rencana kurikulumnya itu seperti apa untuk para pemirsa bisa mengetahui kan seperti apa sih sekolah yang insya Allah akan MMCI bangun ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya.
Jadi sekolah yang insya Allah akan kita bangun ini adalah sekolah yang berbasiskan Islam. Kemudian tapi di dalamnya itu kita akan integrate. Jadi bukan cuma berbasiskan Islam, tapi juga ada di dalam kita masukkan unsur di mana anak-anak bisa ditempa dirinya untuk bisa menjadi pemimpin, kemudian mereka bisa mencintai alam, kemudian mereka juga siap untuk menghadapi tantangan dari luar. Misalnya dia punya kemampuan skill bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang dibutuhkan untuk ke depan, seperti mungkin bahasa Cina ke depan itu akan dibutuhkan. Kemudian selain itu dia punya skill lain. Jadi bukan cuma bahwa anak-anak itu agama saja, tapi dia punya skill lain yang memang dibutuhkan oleh dunia. Kemudian itu tadi ya modelnya. Kemudian sekolah yang akan kita buat itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasto bahwa dimulai dari PAUD. Nah, PAUD yang akan kita mulai itu pertama rencananya bahwa kita akan memulai dari tempat pendidikan anak, di mana tempat pendidikan anaknya itu insya Allah jika memungkinkan kita akan buat kita akan menerima di bulan Januari tempat pendidikan anak dan tahfidz untuk anak-anak. Nanti di bulan Juninya atau penerimaan siswa baru kita buka untuk TK dengan kelompok bermainnya. Lalu kemudian di tempat pendidikan anaknya ini kita rencanakan tempat pendidikan anaknya ini bukan bahwa anaknya hanya dititipkan saja kemudian diistirahatkan di sana atau diberi fasilitas untuk tidur, makan dan lain-lain. Enggak. Jadi anak-anaknya juga kita akan berikan dasar ilmu agama. Jadi anak-anak yang umur balita itu kan perkembangan otaknya sangat cepat. Nah, yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam otaknya itu adalah ilmu agama. Jadi kita di dalamnya kita akan memperdengarkan audio murotal sepanjang mereka di tempat penitipan anak itu. Kemudian ada juga mereka akan ditemani bermain dengan hafalan-hafalan Al-Quran oleh pengasuhnya, dan alat-alat mainnya juga permainan edukatif Islami. Kemudian selain itu kita juga tentu kenyamanan tempat penitipan anaknya itu juga kita dahulukan. Kemudian berikutnya tahfidznya. Tahfidznya itu kita akan menggunakan metode di mana anak-anak itu bukan hanya menghafal Al-Quran, karena banyak yang kita dapatkan penghafal Al-Quran yang kemudian makhraj hurufnya, tajwidnya itu nggak bagus. Jadi seharusnya anak-anak usia anak-anak itu harus diajarkan makhrajnya, tajwidnya, sifat huruf itu baik. Jadi ketika mereka menghafal Al-Quran, hafalan Al-Qurannya memang sudah berterima, artinya dia sudah sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan sampai mereka menghafal Al-Quran tapi tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Maka mereka akan kesusahan nanti pada saat dewasa mereka harus memperbaiki tajwidnya lagi. Nah, tidak. Kita di tahfidznya itu kita sebelum mereka menghafal kita bekali dulu dengan ilmu-ilmu tajwid. Apakah seperti misalnya mempelajari matan jazari atau matan tuhfatul afal. Jadi mereka sudah siap untuk menghafal ketika sudah bacaannya itu sudah baik. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja penjelasannya untuk saat ini ya. Jadi itu ya sedikit bocoran tentang mengenai konsep sekolahnya nanti ini seperti apa. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya sedikit. Jadi saya turunkan dulu Kak. Oke. Nah, jadi tadi kan sudah bahas sekolah ya. Nah, saya tambahkan sedikit mengenai tempat wisata itu.
Rumah Hobbit Bolangi. Jadi untuk sahabat yang mungkin ada di Makassar ingin berkunjung ke tempat wisata itu bisa searching di Google Rumah Hobbit Bolangi. Nanti bisa untuk mengikuti petunjuk arahnya ke sana. Jadi di seberang dari Rumah Hobbit Bolangi ini, disitulah posisi pembangunan Masjid Nur Maulida. Jadi insya Allah ketika masjid juga sudah berdiri, kita bisa berkumpul, berjumpa di sana, dan sekalian untuk bisa berwisata. Jadi konsep tempat wisatanya sendiri ini adalah konsep wisata alam. Jadi insya Allah dari sana juga kami bisa, jadi dari Rumah Hobbit sendiri ini kami juga dapat energi penggerak untuk Makassar Mall of Center Indonesia ini. Dan insya Allah itu kedepannya semua tenaga pekerja di sana itu kami akan berdayakan mualaf. Jadi di sana konsepnya itu wisata alam. Insya Allah bulan depan sudah launching kolam renangnya. Jadi kita bisa berwisata bergembira ria di sana. Nah ini di backstage ini sudah ada gurunda kita, Bang Zuma. Langsung saja kita undang karena ini para fans ini sudah menantikan ini gurunda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Bagaimana kabarnya gurunda ini? Alhamdulillah sehat walafiat seperti Masya biasa. Allah. Masya Oke, Allah. mungkin Gurunda sempat menyimak ya pembicaraan kami tadi. Kan Gurunda juga di sini Iya. selaku Ketua Umum Makassar Mall of Center Indonesia. Mungkin ada yang mau ditambahkan Gurunda begitu mengenai tempat wisata, pembangunan masjid, dan perencanaan untuk sekolah ini. Tafadhal Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi singkat saya sampaikan ya bahwa progres daripada pembangunan masjid itu alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap pondasi ya, udah clear semua pondasi keliling. Ini semua berkat dari upaya dari teman-teman netizen yang begitu perhatian terhadap kita semua ya. Netizennya itu bukan hanya yang ada di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, dan kita nggak bisa menyebut satu-satu. Kita hanya bisa mendoakan mereka semua ya, kiranya Allah senantiasa memudahkan seluruh urusan sahabat kita yang ada di luar sana, urusan-urusan mereka yang baik dimudahkan oleh Allah. Demikian juga tentang tentang tempat wisata ya yang kita kelola ya, itu Rumah Hobbit Bolangi, wisata Rumah Hobbit Bolangi. Jadi sahabat-sahabat yang ada di sekitar Kota Makassar, Goa Maros yang berkunjung ke Kota Makassar ya, kalau misalnya ada sempat silakan mengunjungi tempat wisata binaan kita. Insya Allah kalau Sabat dan juga hari Ahad itu saya sendiri ada di lokasi ya. Kalau ada yang mau berkunjung, wisata yang baru kita rintis ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang religius ya, di mana nantinya akan ada masjid yang kita sementara bangun ini, yang mana kita jadikan sebagai tujuan daripada pembangunan masjid ini, selain daripada untuk amal jariah, juga sebagai tempat belajar. Dan mengenai pendidikan ya, mengenai pendidikan yang akan dikelola oleh MMCI juga tadi teman-teman sudah sampaikan. Insya Allah di tahun depan kita sudah mulai melakukan action ya, bagaimana bisa merealisasikan apa yang menjadi visi misi daripada Makassar Mall of Center Indonesia. Saya kira begitu Nanda untuk sementara. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Gurunda.
Oke, Baik. baik. Jadi sebelum kita memulai dari arena ini, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di manapun, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia, karena dengan mensubscribe itu sahabat sudah mendukung pergerakan kami dalam menaungi mualaf. Oke, Gurunda. Jadi di sini sudah ada Bang Carol ini, Bang Carol. Selamat malam Bang Carol. Oh ya, selamat malam Haji. Ah, Biasanya Bagaimana selamat kabarnya sore, Bang? kali lalu sekarang 2 kali selamat malam. Iya, biar lebih Udah lumayan ngantuk santai sih. Bang. Oh, ngantuk ya. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nih pada malam hari ini Bang, silakan. Oke ya, terima kasih. Jelas suara saya? Buka untuk TK dengan kelompok bermainnya. Lalu kemudian di Oh, jelas ya suara saya, baik. Ya, Terima kasih. jelas. Oke, jadi gini kan, seperti biasa kan kita, wow. Oke. Mau jumpa lagi dengan kawan-kawan dari sebelah, channel sebelah. Ini saya seperti biasa dalam diskusi sudah tidak lazim, sudah sesuatu yang lazim untuk memahami bahwa agama Islam adalah agama solusi ya, agama solusi. Demikian juga dari Bang Alwan juga seperti kali lalu dijelaskan soal Islam sebagai suatu agama solusi. Sayangnya tadi di channel channel Michan tadi saya seakan-akan dipikirkan bahwa atau terkesan saya ini dianggap mendukung transgender, padahal sebelumnya dan sebenarnya memang tidak demikian ya, karena saya melihat sempat dalam di berita baru-baru ini ada dua saudara Amasya dan Aprilia, sebelumnya jadi yang sudah berubah nama mereka, Aprilio dan Armansyah Manganang dan Aprilio Manganang. Nah, mereka kan adalah orang-orang yang sebelumnya sudah diketahui diterima secara umum dalam jangka waktu yang lama, cukup lama diterima sebagai wanita, tapi kemudian bahkan berprestasi sebagai wanita di bidang olahraga voli. Tapi kemudian apa yang ada di tubuh mereka dan juga jiwa mereka ternyata tidak sedemikian ya, bukan wanita seutuhnya. Nah, karena itu kemudian mereka operasi dan jadilah sekarang mereka laki-laki tulen. Nah, proses operasi ini tidak luput dari kepiawaian para ahli medis bidang kedokteran. Nah, ini ahli medis di bidang kedokteran yang membuat permasalahan mereka berdua mendapatkan solusinya, yakni ya lewat operasi tadi ya. Nah, dari contoh kasus unik ini saya melihat bahwa solusi-solusi tertentu juga ternyata kelengkapannya berasal dari, kita syukuri, dari para ilmuwan. Dan dari kasus masalah mereka berdua yang memberikan solusi ya ahli kedokteran atau ahli medis. Nah, dalam bidang lain juga, misalnya dalam bidang lingkungan, dalam bidang yang terkait dengan itu, bisa jadi pengalaman atau penelitian dari ilmuwan menjadi juga sarana kita untuk mempertimbangkan mencari suatu solusi. Ya, misalnya dari ahli lingkungan, ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli nutrisi atau gizi, kedokteran medis juga. Iya.
Jadi mengenai solusi ini kita tidak luput dari katakanlah tangan ketiga, ya, boleh dibilang oknum ketiga atau tangan ketiga. Ya, jadi gimana kira-kira dengan fenomena ini? Bagaimana solusi-solusi ini juga diperoleh dari seruan atau dari pertimbangan lah, bukan semata-mata ya diberikan secara langsung oleh para ahli, tapi sekurang-kurangnya ada atau setidaknya mereka memberikan satu masukan atau pertimbangan yang perlu juga diperhatikan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Baik, Banyak terima narasumber di kasih. sini. Ya, Terima terima kasih Bang Kerol untuk pertanyaannya. Oke, mungkin Gurunda ingin memberikan tanggapannya, menjawab pertanyaan dari Bang Kerol. Saya mohon maaf, saya tidak menangkap pertanyaan yang seperti apa yang dimaksud pertanyaan ini. Yang saya lihat ini adalah uraian. Iya. Atau saya kelewat ya, kali pertanyaannya. Atau ya. Ya, jadi memang seperti biasanya sudah suatu kelasiman mendengarkan penjelasan bahwa Islam adalah suatu agama solusi, ya. Ada aturan, ada bukan hanya ajaran, tapi aturan dan apa semuanya katakanlah lengkap. Nah, baru-baru ini kan ada fenomena bagaimana salah satu contoh kecil solusi itu turut juga diberikan atau disumbangkan lah, dapat kontribusi dari ahli kedokteran terhadap gender yang kurang begitu jelas, ya. Gender dari Aprilia Manganang dan Amasya Manganang, dan sekarang mereka sudah menjadi Armansyah dan Aprilio. Nah, jadi dalam problem-problem tertentu ternyata solusi itu solusi yang bisa berasal dari masukan atau pertimbangan para ahli. Nah, bisa juga dalam segi lain juga, kalau tadi kan segi kesehatan, segi gender tadi. Nah, bisa juga dalam segi lingkungan, dalam segi masalah spiritual, bisa juga ternyata mungkin ya ahli lingkungan, ahli gizi, ahli medis juga, ahli anatomi tubuh, ya, mereka juga dari pertimbangan mereka, pengetahuan mereka dan penelitian mereka juga memberikan satu solusi, meskipun bukan semata-mata secara langsung ya 100% itu solusi dari hikmat manusiawi mereka, tetapi pertimbangan mereka lah yang bisa juga jadi bahan masukan untuk mencari solusi yang kiranya sesuai dengan akidah atau sesuai dengan moralitas. Ya, demikian yang saya lihat dalam fenomena baru-baru saja, lumayan baru sih tadi. Gimana itu? Kawan-kawan bisa memberikan pendapat atau tanggapan? Baik. Mungkin terlebih dahulu saya ya, sahabat-sahabat yang lain. Yang saya tangkap di sini adalah terkait dengan sesuatu fenomena di mana fenomena ini kemudian melahirkan sebuah kebaikan menurut pandangan manusia, namun menyalahi kodrat menurut pandangan pencipta alam semesta. Itu yang sepintas saya tangkap dari penjelasan Saudara Kerol. Nah, terkait dengan ini, di dalam pemahaman kami umat Islam, bahwa seindah apapun karya seorang anak manusia, ketika dia menyalahi kodrat, maka itu tetap saja menjadi sebuah keburukan, buruk terhadap dirinya, keluarganya, dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya bahwa ketika ada orang yang merubah ciptaan Tuhan, merubah kodratnya dia, lalu kemudian hasil dari perubahan itu melahirkan sebuah nilai yang dipandang oleh manusia sebuah kebaikan. Catatan penting yang harus disampaikan di sini adalah kebaikan belum tentu sebuah kebenaran.
Al-Quran menjelaskan. Ya, dikatakan di dalam surah An-Nisa ya, bahwa merubah ciptaan Allah itu ternyata adalah merupakan salah satu dari visi yang direncanakan oleh setan di dalam upayanya menyesatkan manusia. In yad'una min dunihi illa inazan wa iyyad'una illa syaitan. Nah, ini jelas diterangkan dalam Al-Quran. Di ayat ini secara garis besar diterangkan ya, yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi yang katakan menyembah setan itu para mufassir ya, para orang yang bisa mentafsirkan daripada ayat Al-Quran itu bukan berarti ada setan lalu kemudian disembah. Tapi yang dikatakan menyembah setan itu adalah mengikuti keinginan-keinginan setan. Karena di Al-Quran itu mengikuti setan itu selangkah demi selangkah. Jadi setan itu tidak menyesatkan manusia sekaligus, tapi selangkah demi selangkah. Nah, lalu kemudian di ayat ini diterangkan bahwa setan itu seakan-akan membisikkan kepada manusia, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah kekuatan bagi setan untuk bisa menyesatkan manusia, karena memang dia minta kepada Allah bahwa setan akan menyesatkan manusia, bahwa setan akan membangkitkan angan-angan kosong manusia. Lalu kemudian setan ini menyuruh ya orang-orang yang berangan-angan kosong ini untuk merubah diri. Apakah itu memotong telinga atau dan seterusnya atau memasang yang palsu terhadap dirinya atau dan seterusnya. Lalu kata iblis di dalam ayat ini, mereka benar-benar akan memotongnya, akan mengikuti apa yang saya bisikkan kepada mereka. Mereka akan merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi setan itu berjanji akan membisikkan kepada manusia agar manusia itu mau merubah ciptaan Allah. Kemudian manusia itu benar-benar akan merubahnya. Nah, rencana ini, sahabat-sahabat, tidak hanya isapan jempol belaka, namun sudah terjadi di tengah-tengah kita. Nyata di tengah-tengah kita. Iblis benar-benar menunaikan tekadnya. Di antara buktinya adalah adanya transgender yang diceritakan oleh saudara Carol tadi. Kemudian orang ini dalam angan-angan kosongnya, dia kemudian bisa terlihat cantik, terlihat ganteng, cakep, padahal dia sudah menyalahi kodrat yang diberikan oleh Allah. Satu poin yang ingin saya katakan kepada sahabat-sahabat, saya ingatkan, bukan saya katakan, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga para sahabat sekalian, bahwa di alam ruh, sebelum kita dicipta oleh Allah, kita tidak pernah minta, ya Allah, pemilik langit dan bumi, saya mau kamu ciptakan dalam wujud perempuan atau dalam wujud laki-laki. Dan saya mau kamu lahirkan saya dari seorang ibu, seorang istri dari bapak presiden, atau seorang bupati, atau seorang kapolri, dan seterusnya. Kita tidak pernah minta. Seketika Allah menciptakan kita, kun fayakun, jadi laki-laki, jadi perempuan, lahir dari rahim seorang ibu bernama si Fulan, di kota ini, di desa ini, tahun sekian, hari ini, dan seterusnya. Itu semua adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak punya campur tangan di atas hal tersebut. Artinya bahwa kita ini ciptaan Allah, yang berhak merubah cuman Allah. Kita tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk merubah itu. Karena apapun yang apapun yang ada pada diri kita itu semua adalah milik Allah. Lalu kemudian ketika yang disampaikan oleh saudara Carol tadi ya, bahwa ada kebaikan-kebaikan karena mereka berprestasi misalnya, itu tidak menjadi baik kemudian lalu menjadi benar. Itu bukan sesuatu yang bisa menjadi prestasi yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mungkin menurut kita itu bagus. Tapi percayalah sahabat-sahabat sekalian,
Manusia-manusia seperti ini, itu di dalam hatinya yang paling dalam ada terbersit penyesalan yang sangat memilukan. Pada saat mereka merubah kodrat Tuhan, ada penyesalan sesempurna apapun ya perubahan yang telah mereka lakukan, ada penyesalan di dalam hati mereka. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, sebelum itu terjadi, janganlah kemudian untuk berniat untuk merubah jati diri, dalam hal ini merubah pribadi itu, yang tadi laki-laki berubah jadi perempuan, yang tadi perempuan merubah diri jadi laki-laki. Sudahlah, Anda sudah cantik dengan tampilan yang sekarang, Anda juga sudah ganteng dengan tampilan yang sekarang, seperti gantengnya saya malam ini. Saya kira begitu. Sementara saya limpahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Ya, silakan untuk sahabat yang lain yang mungkin ingin menambahkan, silakan. Atau mungkin ingin sebelumnya, bertanya. Mungkin yang semoga yang lain juga mungkin ada yang sudah tahu mungkin contoh kasus dari Mang Anang ini ya. Mereka sebelumnya berprestasi sebagai wanita, tapi penelitian lebih jauh tentang tubuh mereka, sepertinya mereka tidak punya organ apa sebagai wanita ya, organ rahim sebagai wanita, mereka tidak pernah menstruasi. Jadi mereka lebih cenderung ternyata ke laki-laki. Ya, dan memang postur tubuh dari luarnya saja sudah laki-laki sebenarnya. Hanya mereka mereka mengidap hipospadia, ya, hipospadia itu. Sejak kecil mereka sudah mengidap itu. Baru dewasa baru ditelusuri lebih jauh dan dilakukan operasi kepada mereka. Begitu kasus mereka yang saya tahu. Oke lah, saya ikut menanggapi, boleh? Ya, silakan Bang, silakan. Tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhi Zuma dan untuk akhi-akhi yang lain, ada akhi Julius dan akhi Slayer, dan selamat malam untuk Bro Kerel ya. Begini, kalau cerita masalah kodrat ini tadi ya, sesempurna apapun mereka mengubah ya apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan menjadikan sebuah kodrat untuk manusia itu sendiri, maka menyalahi aturan. Menyalahi aturan itu. Kenapa Allah larang hal itu? Ketika seseorang laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, lalu mereka berhubungan badan, apakah mereka akan mendapatkan keturunan? Tentu tidak. Ya. Sedangkan di dalam Islam itu jelas, nikahilah perempuan-perempuan dan yang dapat memberikan keturunan-keturunan banyak ya bagi anak-anak kita, agar supaya apa, umat semakin banyak. Dan jikalaulah ada hal terburuk di mana bangsa lain menyerang negeri kita, di mana penduduk kita ini banyak, maka kesempatan menang itu banyak, gitu ya. Nah, terus orang yang merubah dirinya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu jelas ya, bahasanya Allah melaknat seseorang ya, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang mempunyai ilmu, Allah berikan nikmat keilmuan di dalam kedokteran, di dalam medis, mereka menyalahgunakan, mereka pergunakan ilmu itu untuk menantang Allah, mereka pergunakan ilmu itu untuk melanggar larangan-larangan dari Allah, maka terlaknatlah mereka. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang ahli surga, dan mereka lah yang akan merusak tiang-tiang bangsa ya secara umum gitu. Maka di sini Islam itu melarang keras. Oleh karena apa? Tidak akan pernah ada perkembangan dan hanya mengundang bala, di mana pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu pun di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible itu jelas, seseorang yang laki-laki yang menyukai perempuan, laki-laki dan perempuan yang menyukai perempuan, di situ Allah laknat. Sehingga hingga detik ini manusia-manusia itu tersungkur menjadi batu, dan ilmuwan-ilmuwan Kristen jugalah yang menemukannya, kan begitu, melalui panduan Al-Quran. Nah, di sini maka mereka tidak belajar betapa Allah murka. Maka di dalam Islam itu tegas. Contoh saja seperti, maaf ini saya sebutkan, Dorce malam
siapa tuh? Borcol Malamala, siapa artis tuh. Dia menyalahi aturan di mana dia tuh berpenyakit. Kenapa tidak penyakit yang ada di dalam dirinya sehingga dia menjadikan merasa dia itu adalah seorang perempuan? Kenapa bukan itu yang disembuhkan? Kok malah buang-buang hartanya untuk menyempurnakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi penyakitnya gitu. Malah ganti gender segala macam, ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti gendernya? Kenapa tidak dipakai untuk mengobati penyakit yang ada di dalam dirinya sehingga dia seorang laki-laki merasa dirinya perempuan, ataupun sebaliknya dia seorang perempuan tapi merasa dirinya laki-laki. Nah, ini di dalam Islam jelas dilarang, dan di Saudi itu pernah terjadi. Ada laki-laki penyuka laki-laki, lalu mereka dikumpulkan di tengah lapang, mereka pancung salah satu dari mereka, ya, puluhan orang dibawa ke tengah lapang, siap tuh dipancung lehernya, yang lain semuanya sembuh, gitu. Jadi di sini Islam mempunyai solusi, ya kalaupun tidak di secara medis mereka tidak mempunyai keinginan untuk sembuh, tentu tidak akan sembuh, karena sesungguhnya Allah memberikan penyakit. Tentu Allah juga memberikan penawarnya. Itu saja, monggo. Masya Allah. Terima kasih Bang untuk tanggapannya. Mungkin sahabat yang lain ingin menanggapi juga, silahkan. Ingin menambahkan juga. Jadi saya berikan sedikit informasi untuk pemirsa yang ada di live chat yang mungkin ingin bertanya, silakan mencantumkan pertanyaannya di live chat. Pertanyaan yang terpilih insya Allah nanti akan dijawab di The Arena ini. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya dan tidak ingin tampil, bisa menyematkan pertanyaannya di live chat. Nanti admin akan memilih pertanyaan siapa yang akan naik, dan akan dijawab oleh sahabat yang ada di sini semua. Saya boleh bertanya nggak? Silakan Gurunda. Baik, saya ingin bertanya ke Bang Ali atau ke Adinda Slayer, ya, Penatua. Di dalam kitabnya sahabat kita Kristen, Yohanes 13 nomor 23 terbitan tahun 2018, terjemahan maksudnya ya, AYT ya. Di situ diterangkan bahwa salah seorang murid Yesus duduk bersandar pada dada Yesus. Dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Saya ingin tahu, apakah ayat ini yang bersandar di dada Yesus ini murid laki atau murid perempuan? Kalau murid perempuan, berarti kalau dia bukan istrinya, berarti ini sudah mendekati zina berdasarkan Matius 5 nomor 28. Siapa yang memandang seorang wanita, lalu kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Kalau dia murid laki-laki, apakah bukan ayat ini yang menjadikan landasan para penerbit kitab gospel gay yang ada di luar sana? Yang mana di dalil ini nyata ada seorang yang bersandar di dada Yesus. Silakan untuk sahabatku Ali Musa dan juga sahabat Dinda Kelvin, Yohanes 13 nomor 23. Mangga. Siapa dulu nih? Abangku Musa dulu deh, Tafadol. Tidak, akhi Slayer saja dulu. Monggo. Oh siap kalau gitu. Jadi untuk pertanyaan Guru Nazuma ini emang ini ya pedang bermata dua gitu. Ini cukup sulit untuk dijawab tegas oleh para pemberi syubhat Muslim gitu ketika kita tanyakan ini kepada mereka ya. Karena ya kalau cewek berarti Yesus berzina. Kalau misalnya cowok ya berarti Yesus secara implisit pro LGBT kan gitu, jadinya agak susah jadinya Gurunda. Cuman secara linguistiknya di sana memang menggunakan pronomina untuk laki-laki gitu loh, sehingga ya lebih condong kepada Yesus ke situ deh.
Itu Iya, Gerunda. iya. Terus aku kalau misalnya ini ya tambahin juga, memang dalam apa ya? Dalam kekristenan itu LGBT ini bisa kita lihat pertama yang ayat yang Gerunda Zuma bawa, sama yang kedua adalah kisah Yonatan dengan Daud gitu loh. Yang mereka saling berromansa, memuji-muji gitu, bahwa mencintai dirinya Daud dan Saul melebihi cinta pada diri sendiri. Lalu sebelum berpisah mereka saling berciuman. Ini kan apa ya, menjadi dalil-dalil penguat para kekristenan yang taat tapi LGBT di Eropa dan Amerika sana. Terus yang terakhir itu Sacred Kiss ya, Ivan Villa sekalian. Bentar, aku kinin dulu. Aku share screen dulu. Nah ini mungkin beberapa udah tahu, tapi mesti kita sering-sering beritahu supaya pada paham gitu, terutama yang Tritunggal yang senang menghujat Muslim ya. Nih, ini adalah tradisi yang kalian tinggalkan dan harusnya kalian berbangga dengan tradisi ini, yaitu Sacred Kiss. Nah ini kita besarkan ya, kita besarkan. Nah ini Sacred Kiss nih. Ini Gurunda, ini Abangku Musa dan Ivan Villa yang ada di majelis StreamYard Arena. Nih, lihat nih. Kurang apa coba? Kurang Ini gara-gara si Carol ini bawa tema ini. Waduh, gawat. Aduh, ini Carol salah ini bawa tema ini. Nah, lihat nih, ini ketika Petrus dan Saulus berpisah ya, mereka menggunakan ciuman kudus terlebih dahulu. Bibir ketemu bibir. Nah, nih. Ini siapa ya ini ya? Ini kalau nggak salah Yudas dan Yesus kalau nggak salah ya. Bibir ketemu bibir. Ini nih Yudas yang Yesus salah nih. Bibir ketemu bibir. Bibir ketemu bibir. Jadi ya memang itu siapa emang foto kayak begitu tuh? Ini Saul Tarsus sudah pasti ini Gurunda. Yang botak begini ini Saul Tarsus ini. Nah, ini kurang tahu siapa. Ini mungkin mantannya atau siapalah. Nah, jadi memang begitulah keadaan mereka dahulu kala gitu. Yang kita lihat budaya-budayanya masih ada sampai sekarang. Tuh kan ya. Terlukis dengan jelas dan gamblang, bibir ketemu bibir. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Inilah tradisi kalian. Jadi, tapi itu yang mengatakan gospel gay itu betul ada ya? Bisa di-share screen nggak? Gospel untuk ini. Iya. Untuk versi Yohanes 13:23 tuh. Yang dikhususkan untuk LGBT. Gospel gay. Coba. Ada benar nggak tuh? Gospel gay itu. Gospel gay Bible. Ya, itu maksudnya gitu. Oh, ada Gurunda, ada banget itu nih. Dia kan kalau Biblos kan King James Version. Nah, kalau gay Bible itu namanya Queen James Version gitu mereka. Nih, gay Bible dia warna putih terus pakai salibnya pelangi. Kita jauhin dulu ini. Ini betul-betul aneh. Dijual ya. Nah, artinya, ini ini biblosnya. Astagfirullahaladzim. Karena hanya untuk mencari pembenaran sampai mereka dibuatkan kitab khusus untuk mereka. Masya Allah. Ini biblosnya, ini jemaatnya nih. Nih, lihat jemaat yang taat. Udah. Nah, makanya kita mesti ini Gurunda dan Abangku Musa ini kalau misalnya kita melihat seorang kaum alfabet ya. Terus kita mesti tanya dulu agamanya apa? Oh, kami dari kekristenan. Nah, kita di situ bertoleransi. Biarkan gitu. Kalau muslim baru kita nasihatin, kalau Tritung ya kita biarkan. Itu indahnya toleransi. Itu mungkin dari Penato atau Farul, Abang Musa. Oke, itu artinya memang di mana jelas di sini membuktikan bahwasanya Bible itu dituliskan atas dasar hawa nafsu manusia. Jadi bukan datang dari Tuhan. Oleh karena apa? Kalaupun memang itu berasal dari Tuhan, tentu mereka tidak akan berani mengubah ayat, di mana ayat itu diperuntukkan bagi orang yang menyimpang. Sampai-sampai orang yang menyimpang seperti ini pun dibuatkan secara khusus ayat-ayat Bible itu sendiri.
Dan saya meyakini di dalamnya tertulis pasti berbeda dengan kitab-kitab yang diimani oleh orang-orang yang tidak artinya orang-orang Kristen biasa lah ya, yang tidak penyuka sesama jenis. Jadi jelas bagi orang-orang yang mau berpikir di sini seharusnya mengkaji ulang ya, apakah benar Bible itu firman Tuhan yang wajib diimani sebagai kitab suci. Nah itu saja sih, monggo. Karena saya tengok, semakin mendekati kiamat ya. Jadi kiamat itu bukan umat Islam yang menciptakan, tapi mereka sendiri yang mendekatkan. Gitu. Mereka yang mendekatkan, mereka tidak belajar dari bangsa-bangsa terdahulu yang dimana Allah binasakan dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, monggo. Ya, jadi salah satu kemuliaan Al-Quranul Karim yang sering kita gaungkan itu adalah bahwa tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian mampu merubah isi Al-Quran. Jangankan merubah isinya, merubah bahasa Al-Quran itu nggak ada. Tidak ada kekuatan yang mampu merubah itu. Sebenci-bencinya sebuah negara terhadap Islam, ya, mereka membuat tipu daya dengan mengatasnamakan Islam, Islam teroris, Islam rasis, dan seterusnya. Tapi mereka tidak punya kekuatan merubah Al-Quran. Misalnya ketika Al-Quran masuk ke dalam sebuah negara yang benci Islam, mereka tidak bisa, begitu Al-Quran itu masuk ke negara mereka, dipersyaratkan Al-Quran kudu diganti bahasanya menjadi bahasa mereka, nggak bisa. Tetap saja, sebenci-bencinya mereka terhadap Islam, tetap saja ketika Al-Quran masuk ke negara mereka, tidak ada kekuatan yang mampu mereka gunakan untuk merubah Al-Quran. Tetap saja Al-Quran itu menggunakan bahasa aslinya. Berbeda dengan kitab mereka, seperti yang diterangkan Bang Ali. Ya, siapapun bisa merubahnya. Siapapun bisa menulis kalimat atau kata di dalamnya. Dan itu tidak akan pernah menuai protes. Kenapa? Karena masing-masing versi itu banyak. Di Indonesia kita ini aja beda-beda. Terjemahan 1974, terjemahan 2018, terjemahan 1954, terjemahan 1985, terjemahan 2014, 2008, 2011, 2000, semua beda-beda. Jadi kayak mana mau dipertanggungjawabkan ini? Bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Antar terjemahan saja saling cakar-cakaran. Jadi inilah susahnya ya kalau kita biasa menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman dari pencipta alam semesta. Siapa saksinya? Saksinya adalah malaikat. Siapa nama malaikatnya? Jibril. Mereka tertawa. Itu lucunya di situ. Mereka akan tertawa, hahaha. Mereka ini lebih percaya kesaksian orang yang tidak jelas daripada malaikat. Sementara malaikat itu adalah makhluk suci yang datang kepada ibu Tuhan mereka ketika ibunya mau menghamilkan Tuhannya mereka, Jibril. Ya, jadi kesaksian Jibril itu jauh lebih akurat daripada kesaksian bermiliar manusia. Siapa yang menjadi saksi Al-Quran datang pada Rasulullah Muhammad SAW dalam Gua Hira? Jibril. Jibril tidak diragukan kesaksiannya dibandingkan Lukas, Markus, Matius, Venus, Neptunus, kenapa lari ke sana? Paulus dan seterusnya. Itu lebih tidak meyakinkan. Tapi kalau Jibril yang menerangkan, maka 1400 tahun silam ketika dia mengatakan A, hari ini detik ini tetap A, enggak berubah. Ya. Tanduk banteng menjadi tanduk rusa, nyamuk berubah menjadi lalat dan seterusnya. Enggak berubah itu. Nah, ini yang kita sayangkan teman-teman kita ya. Di arena ini adalah sebuah acara yang digagas bagaimana kemudian teman-teman Kristen itu bisa tercerahkan agar masuk dalam channel ini, agar masuk ke dalam konten ini. Mereka diizinkan untuk bertanya kepada kita umat Islam tentang apapun itu. Tapi mereka nggak mau. Kalau di grup WA mereka koar-koar, paling benar, paling hebat, menghujat Rasulullah, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, paling hebat sedunia. Tapi giliran dia aja dialog live seperti ini, ya tahu sendiri. Seperti Haleluya, seperti Hasan Wijaya, siapa lagi? Herni. Ini saya sementara kirim link ke grup
Tapi mereka cuman keluar-keluar aja. Malah mereka minta saya diseret ke grup katanya. Lah, udah dikasih link malah nggak masuk ke sini. Padahal inilah tempatnya Anda belajar, Anda bertanya apapun tentang Quran. Insya Allah kami akan tuntun untuk bisa memahami itu. Ya saya kira begitu sahabat-sahabat. Silakan dilanjut. Baik, mungkin sahabat yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Ini ada yang baru bergabung ini, Bang Indra dengan Bang Odong. Silakan, Bang. Oke, atau mungkin dari Bu Nisma ingin menambahkan mungkin dari pembahasan yang tadi, silakan. Jadi untuk sahabat juga yang ada di live chat, silakan Ya, meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bang, silakan. Ya, saya ini Muslim awam ya, yang belum begitu mengerti lah tentang Islam, walaupun saya lahir dari Islam. Tapi saya itu yakin, saya percaya bahwa Allah adalah Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta berserta isinya. Saya heran kenapa ya orang umat sebelah itu istilahnya mempersulit diri. Mereka ini kayak mempersulit diri. Seharusnya mereka kan tahu bahwa Yesus itu mempunyai Allah, mempunyai Tuhan. Dia bertuhan, bukan dia tidak bertuhan. Tapi kenapa mereka malah mempertuhankan Yesus, bukan mempertuhankan Bapaknya ataupun itu Tuhannya Yesus? Seharusnya kan kita itu tahu kalau Yesus itu mempunyai Tuhan yang mereka sebut Allah Bapa. Tapi kenapa mereka malah menuhankan yang mereka katakan anak Allah? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Tolong ditanggapi. Ya, baik. Makasih Bang. Ya, mungkin ini Gurunda yang berpengalaman begitu berdiskusi, berdebat dengan non-muslim, mungkin bisa diceritakan Bang sudut pandangnya mengenai pemikiran non-muslim ini kok bisa seperti itu dari pertanyaan brother yang satu ini. Silakan Bang. Silakan Gurunda. Baik, makasih. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu adalah penegasan dari Allah. Kemudian di dalam kitabnya Nabi Musa juga diterangkan. Ya, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk mereka. Barang siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati mereka. Umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari sibuk dengan memberkati Abraham alaihissalam. Mereka sibuk mengutuk Abraham dengan menuduh Abraham itu pezina, memiliki anak haram. Abraham sebagai orang yang tidak sabaran. Bahkan tidak jarang di antara mereka itu ya, menuduh Abraham ini adalah seorang laki-laki yang tidak sabaran menunggu daripada apa yang Tuhan aturkan kepadanya. Maka dia jatuhnya kepada orang yang senantiasa mengutuk Abraham. Dia katakan Ismail alaihissalam itu adalah anak zina, anak haram. Berarti mereka menuduh secara langsung kepada Abraham ini pezina. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka sulit untuk mendengarkan apa yang menjadi hikmat kebenaran dari Allah. Itu yang pertama. Kedua, sangat boleh jadi apa yang kemudian ditegaskan oleh kitab mereka sesuai dengan pernyataan Matius 5 nomor 28 bahwa mereka ini semua adalah anak dari hasil zina. Di ayat itu sangat jelas diterangkan bahwa aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Nah, mereka sebelum kawin memandang, laki-laki memandang perempuan, menginginkan perempuan tersebut. Kemudian mereka kawin, punya anak, hasilnya zina. Hasil zina bukan karena ini kita hanya menjabarkan dalil ya. Karena ini anak zina, lalu kemudian setiap hari sejak dia dilahirkan diajarkan makan, minum, makanan yang diharamkan oleh Allah. Lalu kemudian ketika mereka meranjak untuk mengerti baik buruk, mereka diajak menyembah selain kepada Allah, maka jatuhnya kepada apa? Susah hatinya menerima kebenaran. Di dalam kitab mereka senantiasa diterangkan, ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan hampir seluruhnya dari dalil yang ada di dalam kitab mereka menerangkan kedudukan Yesus itu hanya sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai ciptaan, sebagai nabi, sebagai rasul Allah. Lalu kemudian kenapa mereka nggak bisa menerima itu? Itu tadi, hatinya ditutup oleh kutuk, hatinya ditutup oleh apa yang kemudian Allah terangkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengutuk siapapun ya yang telah mengutuk engkau Abraham. Kemudian di dalam kitab Matius juga diterangkan bahwa engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk kemudian menjadikan seorang itu menjadi pengikut agamamu. Lalu kemudian dia yang kau ikutkan ke agamamu itu akan menjadi 2 kali lebih sesat, 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, kalau Paulus masih nyata, dia mengaku, aku menuliskan bukan sesuai dengan firman Tuhan, tapi yang kutuliskan ini berdasarkan atas keinginanku sendiri. Aku telah menjeratmu dengan tipu daya dan seterusnya. Paulus ini jujur. Berarti Paulus ini biar bagaimanapun dia sudah ngaku dirinya itu bukan utusan Tuhan. Secara tidak langsung dia ngaku seperti itu. Yang masalah adalah orang yang hidup di zaman sekarang. Sudah era digital, internet, bisa mencari apapun yang mereka ingin pelajari. Tapi susah untuk menerima kebenaran itu. Sudah datang para kristolog, toa masjid di mana-mana, samping kiri kanan muka belakang rumah mereka dikumandangkan Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Tapi mereka tidak bisa, hatinya mereka itu tidak bisa ditembus oleh kebenaran ilahi. Kenapa? Karena itu tadi, kebencian, iri, dengki, hasad, husud, dan seterusnya ada pada diri mereka. Dan juga apa yang masuk ke dalam diri mereka. Ingat, kalau orang itu selalu makan makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya makan babi, maka percayalah, ya percayalah, darah yang ada pada tubuhnya itu ada campur dengan darah babi. Daging yang ada pada dirinya itu ada campuran daging babi. Kenapa yang kita makan itu akan menjadi saripatinya menjadi apa yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang kita nikmati hari ini itu akan meresap ke dalam tubuh kita. Jadi yang makan anjing, makan babi, itu akan mempengaruhi kepada perilaku, cara pikir, pola hidup, karakter. Sehingga ketika diajarkan kebenaran, tidak ada Tuhan selain Allah. Diajarkan oleh kitabnya sendiri, diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh kitabnya Bani Israel. Praktis Yudaism menegaskan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang kami sebut di Tipafe adalah Allah. Allah yang disebut oleh umat Islam adalah Tuhan yang kami sembah, sama seperti yang di Islam sembah. Tapi mereka tidak bisa terima itu, karena itu tadi, ya dari poin-poin yang saya jelaskan itu tadi, itu salah satu indikasi penyebabnya. Saya kira begitu. Makasih yang lain. Baik, bagaimana Bang? Mungkin ingin menanggapi jawaban dari Gurunda tadi, silakan. Bukan gini, aku menanggapi Gurunda Juma. Bukannya di kitab kalian Juma yang mengutuk Bani Israel itu, terus kau bawa juga Bani Israel mengutuk melanggar hari Sabat, berubah jadi kera dan jadi babi. Terus di kitab kalian itu Nabi Ibrahim matinya dibakar. Sekarang aku tanya sama kamu berani nggak Juma ke Israel sana, di tembok retapan? Di mana? Tunggu. Di mana dalilnya Nabi Ibrahim itu mati dibakar? Berani nggak kamu gitu ngomongnya? Di mana dalilnya Nabi Ibrahim mati dibakar? Ada hadisnya. Oh, hadis. Coba
Coba di mana hadisnya? Kalau itu keluar lagi aku ada di screenshot HP. Kamu kalau mau perang, kalau mau pergi bukannya perang, perang juga, medan perang, bukannya kamu kudu perang. siapkan amunisi. Ini sekarang ditanya mana dalilnya Itu kan jelas. bahwa Nabi Jelas Ibrahim ada itu mati dalilnya, meninggal. Al-Qur'annya Iya. Kamu katakan yang melanggar hari jelas. Sabat, lupa Kak, melanggar hari Sabat itu yang berubah jadi kera dan jadi babi itu ada hadisnya. Jangan pura-pura nggak tahu kalian di sini. Kalau itu bukan hadis itu ayat-ayat suci Al-Quran. Emang kenapa rupanya? Iya itu kan. Terus kenapa nyamain dengan Israel? 10 hukum Taurat salah satunya adalah kuduskan hari Sabat. Ini penegasan dari Allah. Artinya ketika melanggar hari Sabat ada konsekuensi berat yang harus diterima. Coba. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kenapa Allah melarang orang itu untuk meninggalkan mengkuduskan hari Sabat? Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Kamu bisa jawab. Mana buktinya sekarang? Orang Israel kamu bisa jawab nggak? Orang Israel bisa itu jawab yang melanggar berubah jadi kera dan jadi babi itu. Sekarang bukti itu apa yang kamu minta? Gini cuma aku jelasin dulu. Bukti apa? Bentar. Bukti apa yang kamu minta? Bukti nyatanya kita. Nyata gimana? Ya, bukti yang kayak mana? Gini. Kalau memang orang Israel itu ada yang berubah jadi itu kejadiannya, dengar dulu, itu kejadiannya 1700 tahun sebelum abad pertama. Berarti sekarang sudah 3000 tahun, 4000 tahun kurang lebih. Terus bukti apa yang kamu mau minta dari orang yang dikutuk itu? Kamu mau orang itu masih hidup sampai hari ini? Mau? Sedangkan tulang belulang Lazarus saja bisa nggak kamu buktikan yang dibangkitkan Yesus itu? Bisa nggak? Itu terjadi di abad pertama loh. Kejadian yang babi itu sebelum Masehi, 1700 sebelum Masehi. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, benar nggak itu cerita? Kalau benar, mana bukti tulangnya? Coba. Oh benar. Abad pertama loh. Itu ada makamnya. Sekarang, ilmuwan mana yang menemukan makamnya Lazarus? Aku bingung. Ada. Coba kau. Ya sudah gini aja. Gini aja, kamu bertanya aja, nggak usah menerangkan karena kamu nggak ada ilmu. Kamu bertanya, saya menjawab, jangan menyangga karena kamu adalah double kosong, ngerti? Kamu itu ibarat botol kosong yang ditutup rapat, dibuang ke samudra, setetes pun tidak bisa masuk ke dalam botol kosong itu. Terus. Nah sekarang kalau orang yang makan sekarang gini, silakan saudara bertanya. Apa yang Anda ingin tanyakan? Nggak, gini kan kamu tadi kan cuma gini, kita santai ya. Kamu tadi kan ngomong. Yang tidak santai kan situ yang selalu mau datang bawa pedang, mau sembelih orang. Ya udah, artinya malam ini kamu nggak lagi mabuk. Silakan. Kamu lagi tidak dibawa kuasa alkohol berarti. Di dalam tubuhnya ada masih daging anjing dan daging babi. Gitu kan? Oh iya jelas. Kan? Oh betul itu. Oke. Sekarang kamu pakai parfum, kamu parfum simpan di luar badanmu itu akan bau parfum itu, apalagi masuk ke dalam tubuhmu, celaka itu namanya. Coba sekarang kau minum oli. Jelas. Kalau kau tidak kencing oli. Nah, kena hari ini. Jadi gimana tanggapanmu? Anak Presiden Jokowi yang pernah makan daging babi. Ya itu urusannya dia, berarti melanggar perintah Tuhan. Emang anaknya Jokowi itu nabi, malaikat atau apa? Itu kan manusia biasa. Kenapa rupanya? Nah, jadi gitu. Anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh. Itu kan pemimpin itu. Ya urusannya dia. Saya tambahkan sedikit mengenai Jokowi ini. Itu kan ada beritanya itu. Ya, iya. Bisa saya tambahkan Gurunda mengenai anaknya Pak Jokowi ini? Oh iya. Ya, saya kan juga baca beritanya, Bang. Di dalam beritanya itu, kenapa beliau makan babi? Pada saat itu dia tidak tahu kalau itu babi. Tuh. Dan dia cuma makan hanya satu kali.
Tetapi dia tidak ingin bohong, dia tidak ingin pungkiri kalau rasa daging itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Tapi konteks ketika dia memakannya itu karena Terus tidak terus sengaja, dia dia bilang tidak kan mengetahui. daging yang Aduh. terenak yang pernah ku makan, dia bilang di itunya tuh. Ya, terus Iya, kenapa? betul. Terus kenapa? Tapi Iya, kan emang tidak daging terulang babi kedua enak. kali dimakan. Iya, emang enak. Dia belum Cuman dia nyoba memakan. aja Enak sate dari kambing unta lah yang tampak jelas. segaran. Pulang aja seger Coba pulang. disodorin sate kambing tampak segaran. Ya, Wah, kalau mau kalau babi kalau di dari Greenland juga kalau di berantakan. Iya. kalau dikata daging babi itu paling enak, itu rasa-rasanya orang manusia paling bodoh rasanya ya. Karena saya ini Salah pemakan kau, Mas. Salah kau, Gindu. Masalahnya orang banyak bisa nyekolahin anak di daerah-daerah itu banyak pelihara babi. Iya, Asal tapi kau nanti tahu. sama Tuhan Israel, Beda. sama Tuhan Israel itu yang dibantai itu yang makan Beda, babi. Mas. Woi, kok Beda. beda? Tuhan Israel yang ngomong loh. Bang Ali, ya Orang- yang dibilang Bang Haji kan orang bisa pelihara babi itu maksudku. Jangan ke Ini Israel. loh, aduh, Israel nih lihat dulu ayatnya. Banyak nih, orang di lihat sini dulu ayatnya. pelihara babi itu Ah, sukses semua. ini lo lihat dulu Bisa ayatnya. bangun rumah Itu yang apa-apa. merah-merah babi siap-siap aja. Siap-siap aja Bang yang merah Ali. babi. Siap-siap Nih, Bang Jangan Ali Musa. terbuka engkau. nih, Iya, jangan iya. guncang Bang lo. Bang Ali Musa. Semua Haji Romai semua Rahmat kan Iya. bilang kalau bisa maju kenapa orang. yang enak-enak itu yang diharamkan. Saya karena itu setan ya. Jadi gitu, Slayer alias Kores. Mana ya saya 66. Kores Nih ini udah nih sering- ya saya 66 nih. Lihat nih, perhatiin nih. Sebab Udah Tuhan sering akan kuskak menghukum kau, Kores. segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan Makanya mentahirkan kau dirinya untuk baca taman-taman itu dewa dari ini atasnya, dibantai sama jangan Tuhan. Alkitab itu Dengan yang mengikuti kutip, seorang kutip. yang ada di tengah-tengahnya juga kena bantai. Nah ini nih, yang memakan daging babi itu dibantai juga. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Cetul. Haleluya. Buar meledak lu yang makan babi. Nah itu ya. Ini loh. Yesaya 66 16 sampai 17. Itu kan kau baca ayat itu Ini dari apa? Ini atasnya apa? dulu. Ini apa? Bungkus Kalau kacang. kau Ini kan mengharam-haramkan virus yang gua makanya bawain. nggak bisa maju. Apa? Kenapa? Aku pelihara babi Ya bilang banyak aja, sini ya, bisa curhat aku bangun aja sama rumah Tuhan bangun apa. Nggak Israel. usah munafik jadi orang tuh. Ini ya, ini Kasihan curhat aja sama malu-maluin. Tuhan Israel. Bilang Tuhan Israel munafik gitu. Tuhan Israel kamu munafik. Daging babi kan enak kok kami dibantai. Nah gitu dong. Bilang gitu dong. Coba bilang Kau gitu. kau coba. itu baca dulu ayat atasnya, Ini Dodol. dibaca, ini udah dibaca. Sebab Tuhan akan Kau menghukum mau lihat segala yang kandang hidup babi dengan itu api yang banyak. dengan pedangnya. Nah, Dari siapa aja awalnya yang dihukum? makanya Yang percuma menguduskan dan ngebahas Alkitab. mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengahnya. Lah, yang kedua nih, yang memakan Percuma daging kau onta, ngutus- bukan yang memakan Kau- daging babi. Ah, gitu. Mati terbunuh Percuma nanti kau lu itu. dibunuh-bunuhin sama Tuhan Israel. Nah, selamat datang di kebenaran, jangan lunglai, jangan terguncang. Gitu. Percuma Itulah kau kenapa kami nggak ngutip-ngutip makan itu, babi. nggak bakalan masuk. Lo kok ngutip-ngutip Tuhan Israel lo ini. Itu jelas kau Tuhan kutip. Israel. Lo tidak Percuma. hormat sama Tuhan Israel. Apa? Kadrun, Apalagi? kadrun ini. Ngomong babi. Makanya Bang, kalau Jadi ingin gini, menyangkal Inilah Tuhan bawa Israel daging yang aja, ngomong. Bang. Woi, Bawa Woi, Itu daging aja, Bang, kalau faktanya. ingin ini Tuhan menyanggah. Israel. Kalau kau Apa? Ayo, mau kabur Kores, kemana lu? Ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, malu-maluin. ya, Gak bakalan bisa salahin maju Tuhan kau. Israel Gak lah. bakalan Kenapa yang sukses. daging yang makan daging babi kok Yakin itu. dibantai? Gini aja. Coba seger bantah ayat itu bantah. Nah, malu-maluin. Ilmunya juga. Itu Bantah ada ilmunya, haji di coba Banjarmasin itu, Kores, asal kau tahu, Kores lah. Itu pelihara Ah. babi banyak, Kores. Ya Seger. udah nanti itu kena Tuh, bantai sama Jangan Tuhan usah Israel. munafik di sini, Kena bantai malu-maluin sama kau. Tuhan kau. Israel. Gua Kau nggak mau lihat munafik. Ini loh Tuhan kandang Israel babi ngomong itu. ini loh. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan Wah, pedangnya, dan mana orang-orang yang satu mati kutukan terbunuh oleh itu, Tuhan satu akan kutukan banyak itu jumlahnya. mana? Sekarang gua tanya, Bukan yang kau makan itu. babi banyak nggak? Woi, Banyak yang nggak? makan Bocor. babi banyak nggak? Ah, Banyak apa enggak? Dor meninggal. Yang Makan jelas babi. daging babi paling enak. Aku Iya, walaupun itu pengangguran makanya. kayak gini, rumahku ada Iya, apa ada. iya, Hasil iya. ternak Mau babi. daging babi Tuh, paling asal enak kau untuk tahu, para pemakan babi. malu-maluin kalau tetap kau sama Tuhan dikit-dikit Israel haram, dibantai. dikit-dikit najis. Iya, iya.
Jangan Makanan kau yang diharamkan jangan dimakan Israel, kok ya, dibanggakan, gimana sih? Ya. Sesuatu yang diharamkan diancam babi haram, api tapi malah babu dibanggakan. halal. Nah, itu. Ya, Lah, ini lebih emang parah ya lagi Allah kalau menghalalkan gitu. babu? Aduh, ini kurang Lebih ini parah nih, lagi kurang dong. ini. Aduh, tidak menghalalkan babu Israel katanya. Mari kita lihat di sini, Jangan saudara gitu. saudara sekalian. Sekarang apa tanggapanmu? Apabila engkau Ini mendekati suatu kota yang untuk tiga berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila tiga bla 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 pendakwah bla itu bla yang bla 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 ditangkap bla itu bla. Nah, gimana ini. ceritamu? Dan setelah Kalau nggak Tuhan, dongeng, nah itu ini kan nih, ada setelah hadisnya Tuhan itu. Israel, oi, setelah Tuhan Israel menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh tiga seluruh pendakwah penduduknya yang itu. laki-laki dengan mata pedang. Hanya Kalian itu perempuan, tukar Alkitab woi. itu. Yang perawan gimana? Yang perawan Perempuan. gimana? Yang perawan gimana? Itu harus disisakan, Guru Dani. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu diri sendiri. Aduh. Gimana ya ini Allah, kok ya Kristen kok beda sendiri? Ayat selanjutnya Tuhan dapat jatah berapa perawan? 32 coy. Nih. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana nih Ayo Kristen? segar-segar kalau bisa panggillah teman-teman Kristen masuk sini untuk bertanya gitu. Daripada babak belur kayak gini kan kasihan. Sekarang aku tanya. Apa? Yang ya lagi. Kau bukalah hadis kau. Hadis Sahih Bukhari 109. Hadis Sahih Bukhari 109. Bukhari. Apalagi tuh? Coba kita buka dulu. Bukalah. Bukhari 109. Jangan sampai ada di Biblos ya. Jangan sampai ada di Biblos. Silakan. Ada apa rupanya di hadits itu? Yang berkaitan dengan nahi mungkar ya? Paling nanti Bible sendiri yang pasang badan. Iya, jangan sampai Biblosnya pasang badan. Apa yang kemudian tertuang di situ? Demikian Abu Nu'aim menyebutkan mereka ragu antara pembunuhan dan gajah, sedangkan yang lain berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah tanah Makkah tidaklah halal bagi seorang pun, baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lain itu lain itu, salah itu. 1009. Gimana sih? 109. Oh, 109. Dua kali dong. 1009. Ya, 1009. 1009. Kok lambat? 1009 Kores. 1009 saya kira. Iya. Tentang sedekah itu kalau nggak salah. Dulu lah. Bukan ngelawak, emang lu nggak bisa ini berhitung lu tuh. Sujudnya kaum muslimin bersama kaum musyrikun padahal mereka najis, tidak punya wudhu. Ini maksudnya. Itu. Oh, tentang itu bahwa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm. Begitu juga ikut sujud bersama beliau dari kalangan kaum muslimin, musyrikin, bangsa jin dan manusia. Terus mana yang apanya yang bahas babi di sini? Ya itu. Mana babi? Ya aku nggak bahas babi. Aku nggak bahas babi tentang itu. Aku kan tanya di sini. Loncat-loncat mulu kayak pocong lu. Bahas. Jangan terguncang kau bongkar hadis. Kau kan raja Alkitab, gimana caranya terguncang lu aja di babi udah babak belur, ini bahas lagi yang baru. Kalah di babi apa? Terus terus itu apa yang mau kau tanyakan? Yang mau kau tanyakan enggak ini ya sebelum lu kami bikin terguncang lebih jauh, ini ngebahas apa hadis ini maksudnya? Iya, bahas jin. Kenapa jin ada ikut juga itu bangsa jin. Ikut sholat talawah juga. Nah. Oh, ikut talawah gitu maksudnya. Musyrik. Ya memang bangsa jin itu kan ada yang kata dia ada jin baik, ada jin jahat. Ya emang gitu. Kores. Kores, aku gini, Kores. Aku kan pernah nyontek. Tapi nyontek tuh seharusnya benar semua. Kalau kita nyontek jangan tuh loncat-loncat, ini apa dulu belum beres tuh. Ini kalau nyontek udah beres juga tapi yang ini salah berarti. Semua kan malu-maluin.
Itu Iya. Ikam jelaskan dulu. Ikam jelaskan dulu apa yang mau Ikam tanyakan, kan gitu. Gua nggak paham serius. Woi, jangan tergoncang Mangai. Ya, tidak, kada aku terguncang. Ikam memberi ayat. Nah, sekarang yang hendak Ikam permasalahkan itu apa? Itu Kak, Iya. yang ada bangsa jin tuh. Kenapa ada bangsa jin di situ juga ikut sholat talawah? Sesuai ayat Al-Quran lah gimana sih nih? Itu Oke, yang mau tanya. gampang. Ini Kalau ada ditampar jin. sama dalil kitabnya ini. Beri Gurunda. Gini, saya tanya sama Anda dulu. Aduh, jawab itu dulu. Tunggu dulu, yang jawab seperti iya, Al-Quran. ini saya akan jawab. Gitu. Saya akan jawab. Yang menjadi iblis itu apa? Di dalam agamamu yang menjadi iblis itu apa? Aduh, Yang menjadi iblis di dalam agamamu itu apa? Tadinya apa? aduh, gila aku kayak gini. Cuma Tunggu dulu. Tadinya yang menjadi iblis itu apa di dalam agamamu? Baru kau tanya aku di kitab, di bibelku. Ini Gitu, saya orang sedang yang menjawab. itu. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Jadi jin itu, dua emangnya begini. Ini pasiennya autis ya. jadi saya jawab. Di dalam hadits yang kamu bawa, di situ diterangkan Rasulullah Muhammad SAW melakukan sujud tilawah. Ketika beliau bersujud, maka orang-orang atau makhluk dari kalangan jin dan manusia itu juga ikut bersujud. Nah, jin ini adalah makhluk yang tadinya oleh Allah mereka memang ditugaskan hanya untuk menyembah kepada Allah. Namun di antara mereka ada yang ingkar untuk menghormat kepada Nabi Adam ketika dicipta. Yang ingkar terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam, itulah yang disebut iblis. Nah, di dalam agamamu, yang disebut iblis itu adalah malaikat, yang tadinya disebut kerub. Kerub inilah kemudian yang berubah menjadi iblis pembangkang. Yang tadinya malaikat kerub, yang tadinya malaikat bernama kerub, itu kemudian membangkang kepada Allah. Malaikat kerub inilah kemudian yang berubah menjadi iblis. Berarti ada malaikat kerub yang taat. Contoh, ya, makhluk kerub yang bermata, yang berkepala empat, satu tubuh berkepala empat, berwajah manusia, berwajah singa, berwajah lembu, berwajah raja wali. Inilah yang kemudian menjadi malaikat tunggangan Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu menunggangi sosok malaikat bernama kerub, satu tubuh, kepala empat. Di sebagian daripada makhluk kerub ini, malaikat kerub, ada yang ingkar, itulah yang berubah menjadi iblis. Sama dengan malaikat, sama dengan jin. Jin yang taat ada, jin yang kufur ada. Nah, jin ini, iblis ini terbuat dari dua golongan. Ada iblis dari golongan jin, ada iblis dari golongan manusia. Iblis dari golongan jin, itulah setan. Iblis dari golongan manusia, itulah kafir. Karena enggan sujud. Malaikat yang enggan sujud kepada Adam disebut iblis. Manusia yang enggan sujud kepada Allah disebut kafir. Sekarang Anda cari di mana KTP Anda tertulis. Golongan jin atau golongan manusia. Nah, kenapa umat Islam itu diajarkan tentang jin? Sama ketika orang diajarkan tentang bakteri, tentang kuman. Orang yang tidak tahu tentang kuman, tidak tahu tentang bakteri, maka dia tidak akan bisa menjaga dirinya dari kuman dan bakteri. Karena dia tidak tahu apa itu bakteri, apa itu kuman. Sementara dua sosok ini, bakteri kuman ini penyebab penyakit. Tapi orang yang tahu tentang bakteri, diajari tentang kuman, mereka akan terhindar dari itu. Umat Islam diajari tentang jin. Dipahamkan umat Islam itu tentang jin. Maka umat Islam tahu bersikap terhadap makhluk gaib ini. Sementara kalian tidak tahu apa itu jin. Sementara yang kalian diajarkan di dalam kitab Anda, kerub adalah sosok malaikat yang kemudian ingkar kepada Allah, membangkang, ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Udah hilang. Mana? Diculik roh. Orangnya kabur.
Ya, Kabur ya. kerupnya kabur. Ya, inilah Digondol- kalau digondol- inilah kalau kita menjelaskan sambil merem, kita nggak tahu lawan sudah lari. Iya itu Gurunda. Mereka tuh nggak kuat apa ya? Nggak kuat mendengarkan jawaban Muslim. Nggak kuat mereka itu. Kebakar. Rohnya kebakar. dia sudah dibawa dia sudah dibawa ke bubungan kandang babi sama iblis. Dia sudah dibawa ke bubungan. Kalau Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, dia dibawa ke bubungan kandang babi. Tuhan Israel dibilang munafik. Kacau deh. Nah jadi gitu Ikhwan Fillah ya. Seger-seger adalah perlambang sakti dari para penghujat-penghujat Muslim. Apa ya? Selalu gagah, terlihat gagah di awal, tapi ketika Muslim sudah mulai mengeluarkan argumentasi-argumentasi untuk membahas ya, untuk membalas apa yang disyubhatkan, ringkih mereka itu, mental, telinga, dan rohnya nggak kuat untuk mendengarkan gitu kan. Karena kalau misalnya diterusin lebih jauh, dia nanti kecekek, nggak bisa menjawab apa-apa lagi, gitu loh. Orang udah jelas-jelas kok bangsa jin itu ada yang Muslim, ada yang kafir. Sama seperti roh yang di keimanan mereka, roh keimanan mereka kan ada juga yang ini, ada juga apa ya namanya, ada yang kudus, ada yang jahat. Yang kocaknya, yang jahat ini datang dari Tuhan Israel juga gitu. Apakah seger-seger tahu yang seperti ini? Dia nggak tahu dan nggak mau tahu. Yang penting nyerang Islam gitu mereka tuh. Yang penting nyerang Islam. Seperti Taipudin, seperti Zhang. Yang penting nyerang Islam aja pokoknya. Mau dijawab kayak gimana pun nggak peduli. Nah itu mereka tuh. Umat-umat Yunani. Makanya kita maklumi. Karena kalau memaklumi kelakuan mereka itu bagian dari toleransi gitu. Sama seperti kita memaklumi jika kaum mereka banyak yang alfabet, banyak yang LGBT, bahkan biblosnya pun sudah dibikin ya. Udah sah tuh biblosnya. Biblos gay. Warna putih, ada pelanginya di tengah. yang anehnya lagi tadi katanya bahasanya ada seorang haji di Banjarmasin pelihara babi katanya. Ya mustahil lah orang Banjarmasin pelihara babi. Orang Banjarmasin itu manusia fanatik di sana itu. Hingga ini mah sama aja kayak ntar Muslim ngomong ada juga di tempat kita pendeta rajin sholat 5 waktu, kan nggak penting gitu kan. sesuatu yang nggak perlu gitu kan. Ngomong-ngomong yang aneh-aneh kayak gitu. Baik. Ini ada pertanyaan ini dari live comment ditujukan untuk Bang Suma, saya tampilkan. Ini pertanyaannya dari Surahman Rahman. Pertanyaan saya, apa hukumnya seorang pejabat memasuki rumah ibadah selain masjid untuk meresmikan atau hal yang lain hanya karena tugas dan tanggung jawabnya? Silakan Gurunda, tafadhal dijawab. Ya nggak apa-apa. Selama itu adalah dinas dan dia jabatannya memang sebagai pemimpin negara maksudnya ya. Dalam arti kata dia punya kapasitas memang untuk itu, bukan dalam rangka beribadah. Hanya sebatas boleh. Selama dia tidak beribadah. Dengan Gurunda. Silakan. Ya, aku sepakat dengan Gurunda. Aku pada Gurunda. Boleh. Tapi kalau ikut nyanyi-nyanyi Gurunda gimana? Waduh. Itu gorila itu. Neneknya striker itu kalau yang kayak begitu. Oke, jadi itu tadi ya Bang Surahman Rahman jawaban dari Gurunda. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ari Abi. Nah, ini kenapa para oten-oten ini kalau dibilangin Tuhannya menikah mereka marah-marah dan tidak terima, tapi ketika Tuhannya lapar itu kemanusiaannya katanya. Nah, tafadhal yang ingin menjawab silakan. Ayo Dinda dan Bang Ali silakan. Bang Ali belum ini. Tafadhal Bang Ali. Oke. Pertanyaan manis ini ya yang menggelitik gitu. Karena memang di dalam kekristenan itu ya akan menjadi sebuah aib jika mana sampai mereka itu mempertuhankan ya, yang dimana Tuhannya itu sesembahannya itu kawin ya, Tuhan kok kawin gitu. Padahal di dalam Bible sendiri jelas-jelas Hizuma itu pernah menguraikan bahwasanya Jesus itu menjanjikan seorang istri ya 100 istri dan juga
perihal masalah kawin ini juga ada datanya ya, di mana Al-Quran memberikan uraian bahwasanya semua nabi dan rasul diberikan istri bagi mereka, kan begitu. Di dalam Itu Bible ayatnya di pun mana ya? demikian. Aku lupa loh nyariin ayat itu. Di mana ya, Bang Ali ya? Nah, kalau saya ditanya itu saya bingung. Tunggu dulu saya dulu ya. Coba antum carilah, antum kan pandai IT, kalau saya kan tidak. Dari kemarin nyari nggak nemu. Matius 19 nomor Bukan 29. Bunda, yang ini yang di Al-Quran yang bahwa setiap rasul itu menikah. Bukan di surah Nisa ya? Lupa aku loh. Tunggu, nanti kita cari dia. Tafadol, lanjut dulu aja Tafadol. Ya oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Abi Aba. Aku mau lanjutin yang tadi dulu mengenai apa? Kenapa mereka ini bingung gitu. Oh iya, tafadhal, silakan brother. Jadi gini, karena apa ya? Itu mencoreng tradisi Yunani, Ikhwan Fillah, tradisi Yunani dan Romawi. Begitu. Karena apa ya? Kalau misalnya sampai Yesus menikah, maka ini jadinya gimana ya? Jadinya kesannya tuh sangat-sangat ke Yunani-Yunanian gitu. Karena begini. Kesannya pagan gitu aja dah. Iya, kesan pagannya jadi makin kentara gitu. Karena dalam apa ya? Dalam Yunani kan kita tahu ya, Tuhannya pada menikah versi Yunani Romawi itu bersetubuh ya, Ikhwan Fillah. Bersetubuh terus beranak gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kayak begitu, nanti Yesusnya makin apa ya? Makin kelihatan Yunaninya gitu. Terus yang paling diiniin sama mereka itu kan yang sering diserang itu poligami nih kalau udah bahasan ke sini. Nah, kenapa mereka sangat mengusung menyerang poligami? Karena poligami ini sangat masyhur dan tidak dilarang oleh Tuhan. Poligami itu malah diakomodir hukum-hukumnya oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas poligami, Ikhwan Fillah. Nah, kalau misalnya kita bahas monogami itu datangnya dari Romawi dan Yunani. Nih ya, sebentar akan aku buka. Oke, ini tuh. Nah, ini di share screen dulu. Nah, ini ya. Belum. Bentar. Kenapa mereka sangat mengusung monogami? Ya supaya mereka kembali ke asalnya gitu. Yunani itu nih, mono. Nah, ini ya. Both the Greeks and the Romans practice monogamy as it applies to marriage. Nah, jadi baik Yunani dan Romawi itu mempraktekkan monogami dalam pernikahan gitu. This distinguish them for other Asian civilization. Ini memisahkan mereka dari peradaban-peradaban terdahulu, peradaban purba yang lainnya. Jadi hanya Romawi dan Yunani yang monogami, yang kemudian tradisi tersebut digembar-gemborkan oleh para Tritungs. Gitu, bukan dari Israel ya, bukan dari Tuhan ini. Monogami ini, itu yang perlu dipahami gitu. Nah, sehingga mereka ini sangat mengusung supaya dunia ini kembali ke zaman Romawi dan Yunani. Gitu. Supaya monogami. Ini datanya dari History Collection. History Collection adalah web yang kredibel dalam membahas sejarah-sejarah dunia ya, sejarah-sejarah ancient history ini. Ancient history, American history, Middle Age, arkeologi, Hollywood, nah gitu-gitu. Terus di sini juga ya di salon ini bukan salon potong rambut, di sini portal berita internasional juga. Nah, di sini juga dibahas bahwa monogami itu datangnya dari mana nih? Nah, ini Yunani purba gitu, Yunani purba. Tuh. The ancient Greeks and Romans were monogamous. Ini lucunya ini. Ini sangat dipraktekkan oleh Tritungs di Indonesia. Yunani purba dan para Romawi mempraktekkan monogami hanya di kertas gitu. Tapi tidak dalam prakteknya. Apalagi kalau misalnya cowok gitu. Karena cowok di dalam Yunani dia bisa mempunyai dia bisa menyetubuhi selain wanita merdeka dan selain pria merdeka. Untuk Yunani dan Romawi menyetubuhi pria dan wanita itu sangat biasa. Itulah kenapa ada kata porneia. Itulah porneia ini artinya bukan zina, Ikhwan Fillah ya. Porneia itu artinya adalah prostitusi. Nah, prostitusinya terbagi dua kalau di Yunani itu. Ada porne
untuk pelacur wanita, ada pornos untuk pelacur pria. Nah, dua-duanya ini adalah hal yang lumrah dan itu dikasih pajak juga oleh Yunani dan Romawi. Datang dari sanalah mereka menggembar-gemborkan supaya tetap monogami. Nah, itulah kenapa kita sangat tidak menemukan ayat-ayat yang menghususkan monogami atau pelarangan poligami di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru gitu. Karena yang kita tahu kan orang-orang tersebut cenderung Yahudi ya, tokoh-tokoh Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Sehingga yang mereka usungkan itu datang dari Yunani. Jadi mereka secara tidak langsung bangga dengan ke-Yunani-Yunanian. Nah, gitu. Nah, sekian yang aku bisa share. Lanjut lagi, tafadhol moderator. Terima kasih. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dari live chat sebelum saya tayangkan. Untuk pemirsa yang ada di live chat bisa meninggalkan pertanyaan di situ. Insya Allah nanti akan dijawab satu persatu. Jadi ini pertanyaannya dari Abi Aba. Sewaktu Yesus mati, kemana roh Yesus berada? Dan ketika Yesus bangkit dari kuburan, apakah roh Yesus kembali lagi berbentuk semula jadi? Oke, terima kasih. Tafadhal yang ingin menjawab, silakan. Kalau yang ditanyai Islam, berdasarkan tentang apa yang ada di dalam kitabnya orang Kristen ya, Yesus itu justru kalau dikritisi lebih jauh, dia itu tidak mati, tidak disalib. Tidak mati, disalib tapi tidak sampai kepada status kematian. Jadi Yesus itu tidak mati karena akibat salib, tapi Yesus itu mati karena apa? Karena dicocoki minuman yang ada anggurnya, asam anggur. Jadi mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum minuman keras. Itu yang pertama. Kedua, Yesus itu tidak mengalami kematian berdasarkan kitabnya orang Kristen. Ibrani 5 nomor 7. Dia berdoa sebagai manusia, doanya dikabulkan. Doa sebagai manusia, dia berdoa agar diselamatkan dari maut. Di situ diterangkan, dan karena dia soleh, maka doanya dikabulkan. Berarti dia tidak mengalami maut. Ketiga, di dalam Lukas 24 ya, ayat 30 nomor 36 dan seterusnya. Ketika murid-murid Yesus itu lari tunggang langgang meninggalkan Yesus, ketika ada penangkapan, mereka tidak melihat prosesi penyaliban. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa ya. Ketika Yesus diinformasikan telah ditangkap, telah dibunuh dan seterusnya, tiba-tiba Yesus itu muncul di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah murid, diceritakan di Lukas 24 itu. Shalom alaihim, kata Yesus. Apa reaksi murid-murid? Mereka terperanjat, mereka kaget sekaget-kagetnya. Apa alasannya? Kenapa mereka kaget? Karena mereka mengira melihat hantu. Gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa mereka mengira melihat hantu? Karena menurut mereka Yesus itu telah mati. Kok tiba-tiba nongol di tengah-tengah kita? Artinya bahwa ajaran gereja, bapak-bapak gereja pada awal mula yang kemudian begitu heboh menceritakan Yesus bangkit dari kematian dan seterusnya, itu adalah cerita yang muncul belakangan. Tapi pada sesi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu tidak ada cerita itu. Kalau ada cerita itu, maka Lukas sebagai orang yang melakukan investigasi terhadap kejadian, itu akan menuliskan bahwa murid-murid ini tidak mengira melihat hantu. Tapi murid-murid ini seketika kegirangan, bertepuk tangan, kalau perlu salto-salto. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh gereja, bahwa Yesus mati bangkit pada hari ketiga, itu terbukti. Tapi kan faktanya tidak. Begitu Yesus muncul di tengah mereka, mereka justru mengira melihat hantu. Contoh nih, sederhana. Saya Bang Suma, ngomong sama teman-teman. Saya akan pergi ke sebuah kota, di kota Pinrang misalnya. 3 hari kemudian saya akan kembali. Saya ini pemimpin misalnya, orang yang didengarkan perkataannya, orang yang menjadi panutan di dalam sebuah komunitas. Tentu orang-orang ini akan menunggu saya balik dari Pinrang, di sebuah kota yang bernama Pinrang. 3 hari kemudian mereka akan menanti-nantikan saya kembali. Begitu saya turun dari pesawat, mereka akan loncat kegirangan, ore,
Guru Zuma atau Bang Zuma yang paling ganteng sedunia itu sudah tiba ore. Mereka kan kegirangan itu. Sekiranya aku mengajarkan, aku menyampaikan. Tapi kalau tidak, mereka akan kaget. Dari mana nih orang? Mereka akan kaget karena saya tidak menginformasikan. Begitu juga tentang kematian Yesus. Yesus tidak mengajarkan kepada mereka bahwa hari ketiga akan bangkit. Sekiranya Yesus mengajarkan hari ketiga akan bangkit, maka murid-murid ini akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak ada satupun binatang, tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Tidak ada. Tidak ada. Mau digeledah kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada manusia satupun di antara murid-murid Yesus. Jangan murid Yesus deh. Ibunya Yesus, orang yang paling dekat. Ada nggak cerita Maria menunggu detik-detik kebangkitan anaknya? Nggak ada. Nggak ada itu. Artinya ini cerita yang diusung belakangan. Yang diheboh-hebohkan belakangan. Apa bukti akuratnya lagi? Di dalil pasal 24 dari Matius itu sangat jelas di 44 sampai 46 ketika Yesus mengatakan, ada tertulis di Mazmur, di Torah, bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Setelah kita kaji Torah dan juga Mazmur, tidak ada tulisan itu. Artinya ini adalah hal yang dibuat-buat belakangan. Murid kaget melihat Yesus tiba-tiba nongol di tengah-tengah mereka. Mengira hantu. Harusnya itu senang mereka itu. Dan tidak perlu mengira hantu. Kenapa? Karena Yesus telah mengabarkan, wahai murid-muridku, pada hari ketiga, nanti saya akan bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, janganlah kau kira hantu. Karena memang sudah disampaikan bahwa dia akan bangkit di tengah orang mati. Kenapa dikira hantu? Karena memang ceritanya dia ditangkap. Ternyata lolos. Ternyata orang ini lolos. Apa buktinya? Yesus mengatakan, ada apa dengan kalian? Akulah ini, akulah gurumu. Inilah tanganku, inilah kakiku. Rabalah aku, raba tanganku, raba kakiku. Murid belum percaya. Sampai-sampai dia mengatakan, adakah di antara kalian yang punya makanan? Untuk membuktikan bahwa aku ini bukan hantu. Lalu muridnya memberikan apa? Ikan goreng dan juga sedikit madu. Apakah memberi ikan goreng kepada Yesus, memberikan madu kepada Yesus untuk membuktikan Yesus itu Tuhan? Atau untuk membuktikan Yesus itu bukan hantu? Orang waras pasti akan menjawab, untuk membuktikan Yesus itu bukan hantu. Berarti Yesus tidak mengalami kematian. Karena masih ada jasadnya. Makan ikan goreng. Hantu nggak mungkin makan ikan goreng. Roh tidak mungkin makan ikan goreng. Yang ada adalah jasadnya makan ikan goreng. Berarti data akurat, kitabnya Kristen sendiri membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Demikian dari saya sementara. Silakan yang lain. Baik, silakan sahabat yang lain yang ingin menanggapi, ingin menjawab mungkin juga pertanyaan ini. Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan lagi di live chat dari Elis Lydia. Assalamualaikum Ustadz Zuma, saya ada anak perempuan mau menikah, tapi ayahnya beragama Kristen. Apakah berhak menjadi wali nikah si anak tersebut? Terima kasih. Tafadhal Gurunda. Biar yang lain yang jawab. Kalau saya nggak boleh karena beda keyakinan. Ya, silakan yang ingin menjawab pertanyaan ini. Gimana tuh? Assalamualaikum Ustadz Zuma, saya ada anak perempuan mau menikah tapi ayahnya beragama Kristen. Ayahnya yang ayah perempuannya anak perempuan mau menikah tapi ayahnya beragama Kristen, apakah berhak menjadi wali nikah si anak tersebut? Walinya harus tidak Muslim. Tidak. Harus Muslim. Dan dia begini, karena di dalam pernikahan itu ada syariat, ya. Ada syariat. Makanya dilarang, ya. Islam itu jelas melarang di mana pernikahan lain agama, ya, berbeda agama ini. Kalau seorang laki-laki dia tidaklah Muslim, tentu ketika akad nikahnya itu tidak sesuai dengan syariat di mana Islam ajarkan ataupun menjadi sebuah keharusan di dalam Islam. Lalu ketika dia mempunyai anak perempuan, nah ini sulitnya,
Itu sulitnya ketika perempuan anak gadisnya ini mau menikah, yang menjadi walinya ini susah. Makanya di dalam Islam itu ya dilarang kita untuk berzina, ya takutnya nanti hamil yang lalu anak itu perempuan. Nah ini susahnya. Nah kalau ini jelas ya bahwasanya yang menjadi ayahnya ini bukanlah orang Islam, maka tidak berhak untuk menjadi seorang wali, kecuali entah kalau diserahkan kepada wali hakim. Itu saja. Saya pernah mendengar itu, saya pernah mempelajari hal itu, dan saya juga pernah mendapati kasus yang sama seperti ini. Dan tidak diperbolehkan ayahnya untuk menjadi seorang wali. Maka hendaklah para kaum hawa ya, yang para muslimah, hendaklah menikahlah dengan orang yang seakidah, ya, laki-laki yang seakidah, supaya urusan itu Allah mudahkan. Jika mana kalian jika mana kalian menentang perintah Allah, maka sesungguhnya kalian sedang mempersulit urusan kalian sendiri, dan kalian telah sedang mempersulit kehidupan kalian sendiri, dan mempersulit perjalanan kehidupan kalian sendiri. Itu saja, monggo. Baik, terima kasih Bang untuk jawabannya. Iya, jadi kita tegaskan aja Bang, jadi itu tidak abu-abu ya. Penegasan syariat Islam itu memang jelas. Kita tidak boleh wanita muslimah itu tidak boleh menjadikan orang tuanya menjadi wali ketika orang tuanya itu masih kufur. Ya, karena memang kita sadari ya, dalam pembelajaran tentang syariat sah, syarat sahnya nikah. Inilah kehebatan ajaran agama Islam dibandingkan ajaran di luar Islam. Karena semua hal-hal yang terkait tentang syar'i itu diatur sedemikian rupa. Makanya Yesus mengajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk memikulnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu roh penghibur, dialah yang mengajarkan segala sesuatunya. Termasuk hal nikah, syarat sah nikah ini. Nah, di dalam pembahasan tentang nikah, itu ada rukun ya, ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Di antara salah satunya itu tentang wali. Ya, sigot, mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan yang terakhir ada wali. 5 poin ini harus ada di rukun nikah. Nah, terkait dengan wali itu wajib hukumnya Islam Muslim. Memang diakui bahwa di dalam syariat Islam tidak sah pernikahan tanpa wali. Tapi wali wajib hukumnya Muslim. Tidak boleh non-Muslim. Sekalipun dia itu adalah ayah kita sendiri, bapak kita sendiri. Syaratnya harus beragama Islam. Itu syarat wali untuk perempuan Muslim. Ya, itu adalah merupakan ijma para ulama. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi saksi wali itu harus Muslim, harus seakidah, sekeyakinan. Artinya dia Islam. Sekira gitu, sahabat-sahabat sekalian. Baik, terima kasih untuk jawabannya Gurunda. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi di live chat dari Rudi Abimana. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak diakui Kristen ataupun Yahudi? Mengapa? Tafadhal, bagi yang ingin menjawab silakan. Kalau diakui oleh Kristen dan Yahudi, neraka kosong, Bang. Lanjut yang lain. Siap. Jadi ini kita kedatangan 2 tamu lagi nih di backstage. Silakan, mungkin ingin bertanya. Wah, malam panjang ini. Atau ingin berdiskusi, silakan, dipersilahkan. Shalom. Shalom malam. Malam. Salam sejahtera untuk semua. Bro Ferry. Pertanyaan aja. Menarik juga pembahasan. Saya juga baru dengar tadi. Saya mau menanggapi tentang penyaliban, ya, penyaliban. Jadi dalam Alkitab, ya, jelas sekali 4 Injil menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan, ya. Kemudian juga ada saksi-saksinya di sana.
Kalau saya mau balik bertanya mengenai Al-Quran ya, yang diserupakan itu siapa? Kemudian tempat penyalipannya itu di mana? Saksi-saksinya siapa? Ada kira-kira bisa jawab? Oke, sedikitlah saya lah nanggapi, suka saya. Pakar-pakar sih tidak ya. Saya ini pandai dalam hal ini, tidak juga pandai, namun saya gemar membahas tentang hal ini. Oke, kita akan bahas di mana saya akan jawab di mana Bang siapa ini mempertanyakan siapa yang sesungguhnya diserupakan. Diserupakan, ya. Yang diserupakan ya. Saya tegaskan bahwasanya yang diserupakan sebagai Yesus alaihissalam untuk disalibkan adalah Yudas Iskariot. Oleh karena apa? Bukti itu dikonfirmasi juga oleh Bible itu sendiri ketika Yesus berkata di antara ke-12 muridnya itu adalah salah satunya iblis, dan sesungguhnya sesuatu iblis itu adalah makhluk yang terkutuk ya. Ketika Yesus berkata pada muridnya ya, bahwasanya di antara ke-12 muridnya itu salah satunya itu adalah iblis, dan Yesus pun pernah berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Dan namun apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jika mana dipaksakan bahwasanya ini adalah Yesus alaihissalam yang tersalibkan, maka ayat ini gugur. Ketika Yesus itu berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, menjadi bohong, ya. Dan ketika itu bukti lainnya bahwasanya yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, ya. Dari segi pembelian tanah Priok, ya, yang dimana Yudas Iskariot ini matinya pun tidak jelas. Dia mati gantung diri kah atau mati jatuh telungkup? Itu yang kedua. Terus perihal masalah penyaliban, bahwasanya bukanlah Yesus yang tersalibkan, ya. Yesus sendiri bisa menghilang. Itu yang pertama. Maka mustahil Yesus dapat ditangkap, ya. Terus yang berikutnya bahwasanya Yesus juga dapat merubah wajahnya, ya. Nah, ini jika mana Anda katakan bahwasanya Yesus itu ketika disalib itu ada yang menyaksikan, itu Anda kurang membaca secara detail, karena sesungguhnya murid-murid Yesus itu semuanya lari, ya, tidak ada yang menyaksikan. Dan peristiwa penangkapan itu pada malam hari, yang dimana orang-orang yang menangkap itu pun tidak mengenali wajah Yesus itu yang mana, dan memberikan Yudas Iskariot memberikan tanda jika mana seseorang itu nanti peluk dan kucium, maka itulah Yesus. Nah, ketika terjadi peluk memeluk, ya, maka tidak mustahil Yesus merubah wajahnya, dan Yudas Iskariotlah yang tersalibkan. Yudas Iskariot itulah yang ditangkap, karena setelah penangkapan itu Yudas Iskariot itu mengintil di belakang atau ikut sama tua-tua itu pun tidak tertuliskan, ya. Jadi jelasnya itu. Oke, monggo. Oke, jelas penjelasannya, tapi sayangnya dalilnya tidak ada. Boleh tunjukkan dalil dalam Al-Quran yang diserupakan itu Yudas, silakan. Di dalam Al-Quran memang tidak secara detail menguraikan bahwasanya siapalah yang terserupakan. Namun ketika Al-Quran berkata bukanlah Yesus alaihissalam atau Isa al-Masih alaihissalam yang tersalibkan, melainkan adalah orang yang terserupakan. Nah, itu dikonfirmasi oleh Bible itu sendiri. Oke, jelas ya. Baik, di Alkitab, di Al-Quran tidak sebentar ya. Di Alkitab dan Al-Quran tidak disebutkan nama, dalilnya juga Anda tidak tunjukkan. Itu saja. Oke, saya tanggapi, Bang. Oke. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim itu diberitakan berita yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian diterangkan bahwa orang-orang yang terdahulu itu menganggap bahwa Nabi Isa itu disalib. Tetapi ternyata tidak disalib. Begini cara menjawab, ya, supaya Anda itu terpuaskan. Al-Qur'anul Karim ayat 157 ya di surah An-Nisa. Di situ diterangkan wa qaulihim, dan perkataan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang menyalib Yesus. Inna, sesungguhnya kami. Siapa kami? Kami adalah orang-orang yang menyalib Isa atau Yesus. Qatalna,
kami telah membunuh. Siapa yang telah membunuh? Kami. Al-Masiha, Al-Masih, Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Rasul atau utusan Allah. Wama, dan tidak qataluhu, mereka membunuhnya. Mereka tidak membunuhnya. Wama, dan tidak qataluhu, mereka membunuhnya. Wama, dan tidak salabuh, mereka menyalibnya. Nah, ini poinnya di sini. Tolong konsentrasi. Atur napas Anda. Walakin, akan tetapi, sabbiha, diserupakan. Oke? Diserupakan. Lahum, bagi mereka. Berarti, Yesus ini tidak disalib, tidak mereka bunuh, tetapi Allah menyerupakan lahum bagi mereka. Berarti Allah menyerupakan yang dibunuh oleh mereka itu hanya serupa. Jadi kalau abang ingin bertanya, siapa yang diserupakan, maka tanyakan kepada orang-orang yang menyalib Yesus pada masa itu. Bukan kami yang menyalib, dan Allah tidak menyerupakan itu kepada kami. Allah menyerupakan kepada sang penyalib Yesus. Allah menyerupakan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Anda kemudian bertanya, siapa yang diserupakan? Mana kami tahu? Bukan kami yang menyalibnya. Dan Allah juga tidak menyerupakan Isa kepada kami, tetapi kepada mereka. Lahum. Kepada mereka. Mereka yang menyalib Yesus, Allah menyerupakan bagi mereka bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Pertanyaannya, siapa yang diserupakan? Wallahu a'lam, bukan kami yang nyalib. Allah menyerupakan Isa itu kepada yang menyalibnya. Lahum, kepada mereka. Wa inna, dan sesungguhnya alladina, orang-orang yang akhtalafu, mereka berselisih. Kenapa berselisih? Apa buktinya berselisih? Silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul. Di situ diterangkan Kisah Para Rasul 25 ayat nomor 19. Bagaimana orang-orang berselisih paham tentang soal agama mereka dan tentang soal orang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu tidak mati tapi hidup. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran, alladzina ikhtalafu, orang-orang mereka itu berselisih, fihi, padanya, lafi, benar-benar dalam, syakin, keraguan-raguan, minhu, daripadanya yang telah dibunuh itu, ma, apa, lahum, bagi mereka, bihi, dengan tentang yang dibunuh itu, min, dari, ilmin, pengetahuan, keyakinan, illa, kecuali tiba'ah, mengikuti zinni, persangkaan atau praduga, wama, dan tidak, kata luh, mereka membunuh Isa, yakinan, dengan yakin. Artinya, kalau saudara saya bertanya, siapa yang diserupakan? Manakah tahu? Kita tidak tahu, karena yang diserupakan bagi mereka adalah orang yang membunuh dan menyalib Isa pada masa itu. Jadi yang tahu jawabannya adalah orang yang menyalibkan. Bangunkan orang yang menyalibkan Isa, tanya, hei, orang yang kau salib itu diserupakan dengan siapa? Mereka yang bisa menjawab, karena mereka yang menyalibnya. Walakinna subbiha lahum, tetapi kami serupakan bagi mereka. Bagi siapa mereka ini? Bagi yang menyalib. Nah, sekarang kita masuk ke dalam zona critical text, zona critical materi di dalam kitab Anda. Kalau di Islam sudah final, diserupakan bagi orang yang menyalib Yesus. Tapi bagaimana dengan umat Islam? Wallahu a'lam. Itu di mana penyalipannya di kitab Al-Qur'anmu? Di mana penyalipannya? Yuk, kutanya. Oh, itu tidak di jangan itu tidak diterangkan, itu tidak diterangkan. Makanya kalau Lazarus itu dibangkitkan di mana? Lazarus dibangkitkan mana? Lazarus dibangkitkan di mana? Tahu di Hebron. Iya. Iya, dia dibangkitkan di mana? Di mana dalam kitabmu? Di mana dalam kitabmu dibunyikan itu bahwa Lazarus dibangkitkan di Hebron? Moderator, coba diatur moderator supaya terarah. Gitu cuma harus jelas. Jadi gini. Jadi gini, segar-segar. Al-Quran itu bukan buku biografi di mana dia datang menceritakan orang per orang sejak dari lahir, kemudian ketika dia dewasa, kemudian itu nggak diceritakan. Nggak bisa, karena Al-Quran itu datang untuk membicara tentang hukum-hukum, bercerita tentang hukum. Kenapa Al-Quran kemudian menerangkan surah An-Nisa ayat 157? Karena sebelumnya ada
Karena sebelumnya Kami ada yang menganggap. Silakan Anda bicara. Anda terangkanlah yang Anda tahu. Silakan. Diserupakan tepat salib, posisi salibnya di mana nih, ini itu enggak jelas. Saya sudah menerangkan. Al-Quran menerangkan. Al-Quran menerangkan. Diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Kenapa tanya ke saya? Aku baru tahu ada ayat ini, ada penyalipan juga. Terus Si seger-seger keluarin aja admin. Al-Quran kalian. Baru tahu aku ini. Saya tidak bisa menjelaskan kejadian itu karena saya tidak ada hadir pada masa itu. Diserupakan bagi mereka yang menyalib Isa. Bukan saya, bukan diserupakan kepada saya. Itu ketahuan banget dongengnya Quran itu. Kalau gitu tuh nggak jelas ceritanya. Orang tuh dari A sampai Z harus teratur. Itu maksudnya mah. Kalau begitu, coba kamu uraikan Yesus dari usia 0 sampai 33 tahun. Bisa enggak usia di 13 tahun sampai 29? Bisa kamu uraikan? Kemana saja dia? Tuhan loh ini. Kok kisahnya lenyap? Bisa kamu terangkan ke saya? Pada saat usia Yesus 16 tahun, lewat 3 hari, dia ngapain? Jual tempe, jual toge, atau apa ngapain Yesus pada usia itu? Sekolah kah, kuliah kah dia, atau dia tari balet, latihan tari balet, atau ngapain? Tuhan loh ini. Coba, saya ingin tahu. Oke, saya mau tanggapi apa yang pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bro Suma ya. Jadi sana ada keraguan-raguan ya. Jadi Al-Quran sendiri tidak mencatat ya siapa sebetulnya yang diserupakan itu. Jadi itu menimbulkan keraguan-raguan. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan jika kalian ya merasa ragu, ya, timbul keraguan-raguan atas apa yang Anda pahami dalam Al-Quran, ya tanyakan kepada Alkitab, kepada ahli kitab. Nah, dalam hal ini 4 kitab ya, 4 kitab. Tapi sayangnya Bang, kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyatakan bahwa Yesus itu disalib, kemudian disaksikan, kemudian ada prosesnya ya, ada prosesnya waktu dia diadili sampai dia disalib, ibunya sendiri yang menyaksikan dan murid-muridnya. Jadi ibunya sendiri menyaksikan. Jadi inilah yang kalau bagi kami, kami orang Kristen tidak lagi merasa ragu. Karena apa? Sudah tercatat 4 Injil disaksikan juga oleh saksi-saksi. Kalau di Al-Quran saya mau tanya, siapa yang menyaksikan orang yang diserupakan itu? Kemudian di mana tempatnya disalibkan orang diserupakan itu? Anda tidak bisa menjawab. Anda akan ragu-ragu. Ketika Anda ragu-ragu, tanyakan kepada ahli kitab dan kitabnya jelas. 4 Injil mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Ketika ragu. Sayangnya tidak ada umat Islam ragu. Itu sayangnya di situ. Tidak ada umat Islam yang ragu bahwa orang yang menyalibkan Isa itu, mereka diserupakan oleh Allah, yang mereka salib itu adalah Isa. Jadi tentang penyaliban, Al-Quran tidak membantah. Penyaliban itu memang ada. Emang ada, kejadian itu terjadi, ada penyaliban. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka yang menyalib Yesus, yang Nabi Isa. Jadi kalau mau ditanya, di Quran saksi penyalibannya ada? Saksi gimana? Aku ikut jawab boleh dulu. Yang satu ini sedikit. Ada moderator supaya bisa tertib. Versi kitab Anda ada Kisah Para Rasul 29 nomor 19. Plototin itu. Mereka berselisih paham tentang seorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, Paulus mengatakan masih hidup. Yang hidup itu Yesus Barnabas. Kau itu nyontek di kitab-kitab Quran, kau itu ambil nyontek-nyontek di kitab Barnabas. Kok Barnabas? Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu Barnabas ya? Kisah Para Rasul itu Barnabas ya? Nyambung lagi kau, kan aku bilang tadi jangan panas kau di sini.
Ini kan perselisihan tentang mati atau tidaknya Yesus di dalam kitab. Bukan ada. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus yang mengatakan masih hidup. Yang lain mengatakan sudah mati. Yang mana yang benar? Setelah dia bangkit itu. Tetapi mereka berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sudah benar. Alladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka ragu-ragu terhadap apa yang mereka lakukan. Silakan yang mau lanjut. Yo, kalian tuh ragu-ragu dengan apa yang kalian lakukan. Oke. Gitu. Yesus nunjukin tangan. Enggak itu. Itu pertama. Sekarang Kau yang kedua, ini kan kita bertanya kepada ahli kitab nih. Moderator supaya Iya, iya, ini kan kita bertanya pada ahli kitab nih. Ya, baik. Enggak, Kalau gua nggak panas, lu jangan panas nih. Ketika gua bawain sumber Yahudi mengenai Yesus, lu jangan panas. Ini kita akan bertanya kepada ahli kitab nih. Kan itu tadi versi Yahudi Yunani, versi Yahudi Biblos. Sekarang kita tanya versi Yahudi aslinya. Nah, gini nih, kita lihat sekarang Yahudi asli ngomongnya apa nih soal Yesus. Jangan terguncang nih, seger-seger. Siapa yang terguncang, Kores? Percuma, kau percuma. Iya. Kau ngomong ini itu, ngomong ini. Coba kau selalu kali ke Israel biar kau tahu. lihat dulu Ini ya, Bang. ini Sanhedrin. Kalem. Ini Sanhedrin 43 nomor 20. Kau. Kenapa? Nah, ini Sanhedrin Percuma, kau nomor 3. malu-maluin. Kok malu-maluin? Ini perhatiin ini Sanhedrin 43A nomor 20. Ini punyanya Yahudi. Lihat nih, perhatiin di sini ada kata Yesus. Gua kasih yang gede nih. Gua kasih yang gede nih, Yesus. Ah, Yesus. Kita satu Indonesia. But isn't it taught in Baraita? Bukankah ini diajarkan di para pengajar-pengajar kita? Ah, itu ya. Di situ ya. Bahwa ketika di sore hari Paskah mereka menggantung mayatnya Yesus Nazaret setelah mereka membunuh Udah dengan jelas cara dongeng kamu itu peran buar meledak kalian Tritung gitu loh. Inilah kenapa percuma coba sekali-kali kau main ke Israel. Ini kenapa jadi dirajam atau disalib nih Yesus nih? Woi, ini kok Yahudi ngomongnya Yesus coba dirajam? sekali-kali kau main ke Israel biar kau tahu sejarahnya kapan perlu beli. Tahu nggak dirajam tuh diapain? Dilemparin batu matinya Israel ini. itu. Baik, saya rasa Iya. ini sudah Jangan orang-orang terguncang, dilemparin diserupakan. batu. Tolong segar-segar terguncang dong. Aku jangan bingung. Aku tuh bingung. Ini loh, aja salah. Masa yang asli Lo salah bisa ini mengubah cerita? Ini loh, Malu-maluin. dilakuin Yesus itu. Ini loh, jangan terguncang. Jangan terguncang. Kenapa jangan terguncang? Ini loh, Yesus mati dilemparin batu. Bisa baca nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Nih, gua kasih bahasa Indonesianya ya. Nih, gua copy ini, gua ke bawa ke terjemahan nih. Gua bawa ke terjemahan. Nih, ini seger-seger baca nih. Terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Kalimantan, bahasa Indonesia. Nah, sini ya. Nah, pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam, bukan disalib. Kenapa lambangnya salib bukan batu? Woi, Seger. Jawab, woi. Dijawab loh. Ini dirajam loh matinya Yesus ini, kata orang Yahudi. Makanya kalian itu jangan belajar Yahudi dari Biblos. Itu kan yang bikin bahasa Yunani. Yahudi versi-versi imajinasinya orang-orang Yunani. Ini Yahudi asli udah ngomong. Yesus yang kalian imani, yang kalian tuhankan itu udah dibunuh oleh Yahudi dengan cara dilemparin batu. Ya, apa cerita dari salib itu gimana? Boleh saya tanggapi? Ya, boleh, silakan. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bro Suma itu bawa halusinasi dari Biblos lagi soal Yahudi. Coba lanjut. Oke, jadi pertentangan yang sudah disampaikan oleh Bro Suma tadi itu adalah ketika Yesus sudah bangkit itu. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mati kemudian bangkit, kemudian hidup kembali. Jadi itu sudah sesudah penyaliban. Nah, sekarang kemudian Anda siap. sebentar. Sekarang soal bangkit, Kita kasih waktu dulu. Nanti sebentar Anda tangkap. Ya.
Jadi Ya, ini jangankan ya, jangankan oke. kitab yang Anda tunjukkan itu siapa yang menulis ya? Iya, Jangankan ini kitab sekarang itu, kita di zaman Yesus saja mereka sudah menolak Yesus ya. Di zaman Yesus saja mereka sudah menolak Yesus. Tetapi dengan kejadian ya, ketika Yesus disalibkan kemudian Yesus itu bangkit, mereka itu Yesus apa? disalib, Mereka siapa ini ahli kitab ahli kitab itu nggak cuma Nasoro loh, ini kita ahli kitab itu Yahudi loh. Anda bantah. Nanti Anda sebentar bantah. Perjanjian baru. Ya? Nanti Anda bantah sebentar ya. Nanti Anda bantah sebentar. Jadi 4 Injil itu mengatakan bahwa Yesus itu disalib ya. Namun sebelum disalib ada melalui proses-proses dan semua ada saksi-saksi mata. Beda dengan apa yang diserupakan di Quran, itu tidak ada saksi mata sekalipun. Di mana penyalipannya, siapa yang diserupakan, semuanya timbul tanda tanya. Makanya Quran menganjurkan tanyakan kepada ahli kitab. Dan ahli kitab 4 kitab, sebentar. 4 kitab ini mengatakan bahwa Yesus itu disalib ya. Dan Yesus sendiri yang mengatakan itu juga kan, dia akan menderita dan akan mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan itu sudah terjadi dan disaksikan oleh murid-muridnya termasuk yang bangkitin siapa? Ya, yang bangkitin siapa? Dia itu punya sifat kealahan, jadi dia yang bangkitin siapa? Allah atau Yesus sendiri atau siapa? Ketika dia menyerahkan nyawanya, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya dan dia sendiri juga kan. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri yang bangkitin ya. Sekarang bunuh diri maksudnya, bunuh diri. Yang bangkitin Yesus. Kita lihat di sini. Beda, ini Giting 52A. Beda bunuh diri. Kita lihat nih. Oh, Allah. Ahli kitab. Sebentar, Allah yang membangkitkannya, tapi siapa Allah? Dia sendiri kan Allah juga. Iya, boleh. Juga kan Allah. Ya, berarti kan bunuh diri tuh Bang namanya. Dia yang bunuh dirinya sendiri, gimana sih? Kalau bunuh diri kan beda. Saya menggorok leher saya, tapi dia kan dibunuh oleh orang-orang Roma, saudara-saudara Roma. Berarti Tuhan Anda dibunuh, bukan menyerahkan nyawanya, tapi dibunuh. Ya, setelah dia dibunuh, sebelum dia menghembuskan nafas kan dia menyerahkan, aku menyerahkan. Ya, dibunuh. Tapi dia berarti dia mati bukan gara-gara disalib, tapi gara-gara minum anggur beracun. Oh, itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda. Gimana ceritanya? Loh. Gimana ceritanya? Baca kitab Anda gitu loh. Tunggu akhi. Coba saja Anda disalib, dipaku apa karena itu dia apa? Oke, saya akan jawab ini ya. Saya paham apa yang Anda sampaikan itu. Sekarang jika manalah Anda meyakini bahwasanya Yesus itu benar-benar tersalibkan ya, lalu peristiwa penyaliban itu menjadi sebuah kunci utama ya, di mana karya penyelamatan itu ada ya, untuk penebusan dosa. Ini ada suara menciut, ini apa ya? Suara menciut ini Bang. Punya beliau ini, beliau nyetel YouTube gitu. Tolong dimatikan YouTube-nya dulu Bang, aduh pusing saya. Mute dulu Bang ya, saya mute dulu. Ya silakan. Jadi peristiwa penyaliban itu jam berapa sesungguhnya terjadi dan hari apa yang sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Jika mana memang ya tidak ada perselisihan seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, di mana mereka berselisih tentang hal penyaliban Yesus itu. Ya, jadi jam berapa sesungguhnya Yesus itu disalibkan dan hari apa Yesus itu disalibkan? Monggo. Jam 12 kah? Jam 12 kah? Jam 9? Penyalibannya jam-jaman kesini dulu nih, tadi yang soal bangkit-bangkitin dulu ya, kita habisin dulu yang bangkit-bangkitin nah ini sampai jam 3. Iya. Nah ini sebelum ke jam-jaman itu nih, sekarang kesini dulu nih. Ini yang bangkitin kalau kata ahli kitabnya sendiri, yang bangkitin itu Onkelos. Onkelos ini rabi, seorang manusia membangkitkan Yesus. Nih, Onkelos then went and raised Jesus the Nazarene. Nah, nggak bisa bahasa Inggris, kita terjemahan aja. Sekarang dunia digital, kebenaran mudah dicari. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus. Duar, selamat datang di kebenaran, ahli kitab yang ngomong. Nah, terdiam kan? Iyalah. Makanya jangan sok-sok nanya ahli kitab. Udah tahu Islam ini membela kemuliaan Yesus.
Pak, sampai menuhankan. Ahli kitab itu bukan Kristen loh, Pak. Ya. Ahli kitab itu kan bukan Kristen, ahli kitab itu Yahudi. Ya, berarti Quran salah. Kenapa bilang diserupakan? Ya kan? Ya, diserupakan bagi orang yang menyalib pada saat itu. Berarti kan Quran salah, betul Yahudi itu dibangkitkan. Nah, ya, sekarang kayak gini, sekarang kita lihat itu An-Nisa 1171 ya. Nah, udah nggak bisa kabur ya, disalib ternyata salah, ternyata dirajam kata ahli kitab, kemudian dibangkitkan Tuhan atau dibangkitkan sendiri salah karena dibangkitkan oleh Rabi Onkelos kata ahli kitab. Jangan ngelanggar nih kekristenan. Sekarang kita lihat Al-Qur'an ngomongnya apa. An-Nisa 171. An-Nisa berapa sih yang ngomong 57. Oh, An-Nisa 57, afwan. Nah, kita lihat An-Nisa 57. Aduh, mana nih? Nah, ini ya. Adapun orang-orang bukan Gurunda. 157. 157. Oh, ini. An-Nisa 157. Nah, ini ya. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, ini jadi Yahudi yang ngomong Yesus dirajam salah, terus Tritums yang ngomong Yesus disalib salah juga dua-duanya. Tapi yang benar adalah orang ini diserupakan. Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan karena mujizat Nabi Isa adalah bisa merubah wajah, itu ada di Lukas. Selamat datang di kebenaran. Kalau misalnya kalian mau nanya ke ahli kitab, jangan dipakai itu perjanjian baru. Tabok-tabok sama Yahudi. Gitu, Pak. Inilah kenapa ada keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Kalian ngomong udah disalib, padahal sehari sebelumnya udah dirajam Yesus itu. Yang kalian salib itu siapa? Kalau misalnya udah diserajam sehari sebelumnya. Gitu loh. Ini tahun 1 ribut Yahudi dengan kekristenan. Itu nggak cabang Melayu yang hidup di tahun 2021 nggak tahu cerita ini karena tidak pernah dikisahkan di dalam sekolah minggu. Taunya ini dari siapa? Dari Muslim lagi-lagi. Kalian belajar banyak soal sejarah dari Muslim. Gimana? Apa kurang terguncang? Oke, sekarang Al-Quran. Sekarang saya. Oke, kasih kesempatan. Oke, Ya, jadi bagaimana kita tahu bahwa Yesus disalibkan? Mari kita baca di Matius pasal 27 sampai ayat 32 sampai 44. Itu ahli kitab Ayat bukan 35. Matius, woy. Bentar. Itu Matius ahli Sesudah kitab menyalibkan atau dia, pajak? sesudah Katanya ahli kitab. menyalibkan Itu dia, bukan di bahasa mereka Al-Quran. Yang ditanya kan ahli kitab. membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Bersama Itu dengan bukan dia ahli disalibkan kitab. Ada dua orang Ferry, penyambut, itu biblos, orang itu di bukan sebelah ahli kitab. kanan Matius itu tukang dan pajak. orang di sebelah kirinya. Kemudian juga di kitab Markus, Itu Injil Markus. bukan Markus, bukan tukang ahli kitab. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk diselipkan. Itu Kemudian bukan ahli mereka kitab, menyalibkan ngapain dia. dibawain? Lalu mereka Woy. membagi pakaiannya dengan membuang Bukan undi ahli kitab. atasnya untuk menentukan Mau bagian ngobrol sale baju-baju, bukan ahli kitab itu yang ngomong. Ferry, diam dulu Ferry. Ya, jadi kami gunakan Alkitab kami, bukan kitab Yahudi itu kan itu. Gimana sih tadi katanya lewat Al-Quran. Al-Quran kan ngomong ahli kitab. Kenapa Markus sama Matius dibawa? Kenapa? Memangnya yang ahli kitab siapa? Al-Quran. Mereka penulis itu Matius sama Markus, ya bawa yang Parisinya kayak yang di Yahudian. Oke, ini mungkin Matius gimana sih? Ahli kitab Bang, itu ini- Bani Israel, Pak, bukan Bani ini- Yunani, Bani Ngurion bukan. Oke, beliau merasa bahwasanya beliaulah yang ahli kitab itu. Lalu saya mau bertanya pada Anda ya. Sebenarnya ya ketika Yesus itu berkata di antara ke-12 muridnya itu adalah iblis salah satunya ya. Terus yang terkutuk itu siapa? Di Galatia 13 itu. Ya. Bukankah yang terkutuk itu adalah iblis? Bukankah orang yang tergantung itu adalah orang yang terkutuk? Ya kan, itu yang pertama. Nah, peristiwa penyaliban ini sebenarnya jam berapa? Sesungguhnya jam berapa? Ya, karena menurut Markus itu Yesus disalibkan jam 9. Namun menurut Yohanes, Yesus disalibkan
jam 12. Itu pun masih baru persiapan, belum disalibkan. Oke, jam berapa? Dia puncaknya kan kematian jadi di sekitaran jam 12 sampai jam 3. Kan di sekitaran itu. Kan di sekitaran jam segitu. Iya, jam 12 kah atau jam 9 itu. Anda kan ahli kitab di sini. Oke. Jadi di sekitaran jam 12 sampai jam 3 itu. Jadi proses kan punya proses. Kan ada proses. Lalu bagaimana dengan Markus? Ketika Markus mengatakan Yesus itu disalibkan jam 9, lalu bagaimana itu? Apakah Markus itu bohong? Tidak ada yang bohong, tapi saling melengkapi. Melengkapinya cemana? Jam 9 dengan jam 12 itu lengkapnya dari mana? Ya, melengkapi kebohongan mereka maksudnya. Itu dari sekitarnya. Jadi 4 kitab, ya, 4 Injil mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Kemudian datang Al-Quran yang 400 tahun kemudian mengatakan diserupakan. Jam 9. Nah, sekarang jawab dulu. Jam 9 ke jam 12 itu harus pasti. Jangan dikata sekitaran. Masalahnya firman Tuhan. Masa firman Tuhan berkata kira-kira, berkata sekitaran? Di mana letak kemahatauannya? Kalau jam kan sekitaran. Kalau di jam kan bisa di sekitaran. Jadi prosesnya. Oh tidak ada bisa sekitaran karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dapat diketahui dengan pasti. Tidak ada istilah kira-kira, tidak ada istilah sekitaran. Sekarang kan Anda juga di kitab kau. Anda jangan melampaui dari apa yang tertulis, ya. Saya tidak ikro itu di mute dulu yang satu supaya kita tertib ya. Yang satu di mute dulu supaya kita tertib. Kalau saya misalnya tanya jam berapa Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah? Anda bisa sebutkan jam berapa? Di dalam Al-Quran tidak ada mengesahkan jam di sini, ya. Tapi di dalam Bible jelas-jelas Markus dengan Yohanes itu sama dua-duanya mengesahkan tentang hal peristiwa penyaliban itu dengan kalimat jam. Nah, di antara dua orang saksi yang konon katanya saksi ini, ya, menurut kekristenan ini adalah saksi, maka jam berapakah sesungguhnya Yesus itu disalibkan? Jam 9 menurut Markus, jam 12 menurut Yohanes. Itu pun belum disalibkan menurut Yohanes. Baru persiapan Paskah. Lalu mana dari keduanya ini yang salah? Baik, silakan Bang Ferry. Dua-dua itu benar. Jadi sekitarannya jadi jam 12 sampai jam 3. Kan prosesnya kan berlangsung. Jangan pakai sekitaran. Kalau sekitaran itu ambigu. Menetapkan waktunya sekian. Kan dia punya proses. Apakah serta jam 10 itu misalnya ya, jam 9 itu langsung dia digantung, tapi kan ada prosesnya. Jadi ada prosesnya. Prosesnya menurut Markus itu jam 9, tapi menurut Yohanes prosesnya jam 12 itu pun baru masih persiapan, belum digantung. Prosesnya kan? Iya, prosesnya dari kedua penulis ini, ya. Prosesnya yang satu mengatakan proses penyaliban itu jam 9, lalu kata Yohanes proses penyaliban itu jam 12 itu pun masih dalam persiapan Paskah, belum digantung, baru persiapan. Dua-dua benar, yang melengkapi. Benarnya dari mana? Benarnya ya tertulis di kitab tadi. Tinggal dicek. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Anda ya kan sudah saya bacakan. Saya tidak bacakan. Orang yang diserupakan itu, yang disalib itu siapa? Yudas Iskariot. Juga di kitab di koran kalian. Ya, yang di koran kalian Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Selesaikan. Baik. Oke, mohon maaf status Yahya di kitab kalian itu siapa? Status Yahya itu sebagai apa dia? Yahya. Ya, di kitab kalian. Nabi. Itu. Nabi. Ayo, coba jelaskan. Nabi. Nah, sekarang
Kalau kau bertanya bahasanya siapa Yahya itu nabi, lalu ketika Yesus berkata barang siapa yang mengikutinya itu mesti dibaptis dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu apakah Maria itu dibaptis dan apakah Yohanes itu dibaptis? Monggo jawab. Jawab Silakan. sudah. Silakan Bang dijawab. Halo. Yohanes itu kan dia terlebih dahulu yang membaptis. Aneh-aneh Iya. aja kau. Iya, Yang kan tanya dia itu di Yahya siapa yang Ya, oke. Oke, mohon maaf untuk Bang Ferry. Maaf ya, ini suaranya berdengung Bang. Mungkin bisa di-fixkan dulu Bang sebelum melanjutkan ya. Karena mengganggu ini para pemirsa kita. Mohon maaf Bang, saya turunkan dulu, di-fixkan dulu. Kalau sudah, silakan masuk ke sini lagi. Terima kasih Bang. Ya, silakan yang lainnya. Oke. Ketika Yahya itu adalah seorang nabi di dalam Islam, lalu di dalam kekristenan dia adalah seorang pembaptis, yang dimana barang siapa yang mengikuti Yesus mesti dibaptis. Yohanes itu Yahya itu orang mana pengikut menurut kitabmu? Yahya itu Yahya orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel, bukan orang Yahudi tapi orang Israel, Bani Israel. Nah, justru itu kalian itu kenapa bertentangan lagi yang ini? Jelas. Ikam jawab dulu. Hari kiamat. Tidak ada hari Ikam kiamat. Ikam jawab dulu. Nah, Ikam itu, jawab dulu. Itu gak jelas Ikam jawab dongeng dulu. lagi. Ikam Nah, jawab dulu. kena jebakan Siapa Batman yang kan? membaptis? Nah, Siapa yang membaptis Maria Bani dan Israel yang ini membaptis? jelas ada hadisnya. Yang membaptis. Tidak ada hari kiamat kalau kalian itu memerangi. Yang membaptis Yohanes dan Maria ini siapa? Kalau mereka sudah dibaptis berarti bukan pengikut Yesus. Ketahuan situ walai. Siapa? Jawab Ketahuan dulu. situ. Dongengnya Jawab dulu. ketahuan. Masalahnya ada Saya mau kecil-kecilkan, tidak bakal aku ada dengar, dua makanya nih. jawab saja. Sekalian lagi mengutuk orang jadi babi Jawab dan saja. jadi kera. Jangan Selesai kesurupan kan? kalau Udah nggak perlu Iya. berdebat lagi. Selesai. Jawab. Kamu udah mengakui Ya, itu. jawab. Bani Israel Jawab. itu. Jawab Nah, dulu. selesai. Jawab. Jawab dulu. Nggak perlu itu. Kamu Jawab tadi dulu. itu udah mengakui Bani Jawab dulu. Israel. Kamu bilang Yahya itu. Mungkin ada yang di live chat itu dimasukkan aja atas nama Odong, yang ini dibuang aja nih, nggak ada gunanya. Oke. Saya rasa itu sudah cukup ya, jadinya debat kusir jadinya. Oke. Ini ada beberapa, ini ada yang masuk lagi nih hamba Allah. Mungkin ingin bertanya, Bang, untuk menanggapi silakan. Bang hamba Allah. Jadi untuk pemirsa juga yang di live chat, silakan untuk meninggalkan pertanyaannya. Nanti akan dijawab satu persatu. Terima kasih. Yang atas nama Odong silakan dinaikkan dong. Odong. Sudah Odong. tidak ada Gurunda. Sadis kayaknya tulisannya itu. Saya cari dulu Gurunda. Oke. Nah, mungkin yang ada yang tampil sekarang mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan. Pak Ferry tadi udah bisa masuk ya? Biar kita jelasin saya lagi ini tentang buat Bang Ferry, kalau suaranya masih ini belum fix, saya turunkan dulu ya Bang. Soalnya mengganggu suaranya. Silakan Bang. Iya. Bang Ferry. Bang Ferry, Paulus itu menerangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 44 bahwa yang dibangkitkan itu adalah roh dari tubuh manusia. Yesus pun di dalam Lukas 20 nomor 36 yang dibangkitkan juga menurut Yesus itu adalah roh. Nah, di dalam Lukas 24 nomor 36, siapa yang kemudian datang minta makan ikan? Kalau memang Yesus itu dibangkitkan. Karena menurut Yesus yang bangkit itu cuma roh. Lalu yang minta ikan goreng itu siapa? Roh atau jasad? Oke, bisa dengar? Ya. Ya. Apa suaranya jelas? Jelas. Silakan Bang. Apakah di
Alkitab itu dikatakan bahwa roh tidak bisa makan minum? Yang makan Ada ayat. ikan goreng itu, yang makan ikan goreng itu roh atau jasad juga? Justru itu saya tanya, apakah kalau roh itu tidak bisa makan ikan, maksudnya bisa makan minum? Iya. Jawab dulu dong Bang, jangan pelintir kayak Paulus gitu loh. Saya tanya, Paulus mengatakan 1 Korintus 15:44, orang yang bangkit itu rohnya saja. Yesus mengatakan di dalam Lukas 20 nomor 36, yang bangkit itu roh saja. Nah, yang datang kemudian di dalam Lukas 24 makan ikan goreng itu roh saja atau lengkap dengan jasad? Coba kita baca kembali. Lukas pasal 20 ayat 36. 20:36 ya, 20:36. Tubuh yang bangkit adalah roh sama seperti malaikat. Mereka sama seperti malaikat. Oke, ini berbicara tentang kebangkitan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Bukan pada waktu Yesus bangkit. Di mana? Itu cuman asumsi Anda. Ini Yesus menerangkan tentang kebangkitan. Bangkitnya tubuh manusia dari kematian itu adalah roh, sama seperti malaikat. Kalau Yesus itu bangkit kemudian dengan jasadnya, lalu bagaimana dengan pernyataan Paulus 1 Korintus 15:44 bahwa yang bangkit itu hanya roh saja? Yang dimaksud oleh Paulus itu adalah kebangkitan orang mati pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ketika Yesus bangkit waktu hari yang ketiga itu, ya dia bangkit dengan tubuh yang sempurna. Ya? Berarti melanggar kaidah kebangkitan menurut pengajaran Yesus di dalam Lukas 20 nomor 36. Bahwa bangkitnya seseorang itu adalah bangkitnya tubuh rohania sama seperti malaikat. Itu waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ketika Yesus itu nggak diceritakan seperti itu, Bang. Ini berbicara mengenai kebangkitan. Kebangkitan secara universal. Ini ajaran Yesus, jangan dipelintir. Yesus sendiri yang mengajarkan bangkitnya tubuh manusia itu adalah bangkitnya tubuh rohania sama seperti malaikat. Nah, Yesus ketika di dalam Lukas 24 itu datang, murid-muridnya kaget, mengira melihat hantu. Untuk meyakinkan bahwa saya bukan hantu, maka Yesus minta ikan goreng. Berarti Yesus belum mengalami kematian. Berarti Yesus lolos dari penyaliban. Karena yang muncul kemudian pada saat itu adalah tubuh jasmaninya Yesus yang makan ikan goreng. Dan perlu Anda pahami, di dalam kitab Anda sendiri, murid-murid Yesus itu di dalam Markus 14 nomor 50, pengikutnya lari meninggalkan Yesus ketika Yesus itu ditangkap. Ketika Yesus itu ingin disalib, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Tidak ada satupun muridnya yang menyaksikan penyaliban. Makanya ketika ada sosok bernama Yesus muncul di tengah-tengah mereka, Shalom alaihim, damai sejahtera bagi kalian semua. Di nomor 37-nya, murid-muridnya kaget karena mereka mengira melihat hantu. Kenapa? Karena menurut informasi yang mereka dengarkan, desas-desus yang mereka dengarkan, bahwa guru mereka telah disalibkan, itu ternyata tidak disalibkan, karena tiba-tiba kok muncul di tengah-tengah mereka. Makanya dikira ini orang kok hidup lagi, ini orang kok bangkit lagi. Padahal kan dikatakan bahwa kebangkitan itu hanya roh. Nah, makanya dikatakan mereka mengira melihat hantu. Mereka ketakutan. Kalau muridnya benar-benar sadar bahwa sang guru mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka murid tidak akan ketakutan. Murid tidak akan terkejut, tapi murid malah akan bersenang, bertepuk tangan, langsung memeluk gurunya. Oh, ternyata kamu betul-betul pencipta alam semesta. Buktinya kamu bangkit pada hari ini. Tapi kan tidak. Mereka ketakutan. Mereka terkejut. Oke. Jadi ya, silakan. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah berbicara tentang kebangkitan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian ketika Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, itu memang tubuh jasmaninya. Memang orang tidak percaya waktu itu bahwa dia telah bangkit. Itu sebabnya mereka takut, mereka kira itu hantu. Kemudian dia kan menunjukkan, coba lihat, pegang tubuh saya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit secara jasmani dan rohani tentunya. Tubuh fisik ada. Dengan roh. Sekarang ketika Yesus makan ikan goreng, apakah dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atau dia bukan hantu?
makan ikan goreng itu bukan membuktikan dia Tuhan. Memang dia Tuhan, kemudian dia menjelma menjadi manusia. Itu Jadi iman bukan Anda. Ini sekarang kita berbicara mengenai critical data yang ada dalam kitab Anda. Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia manusia, bukan membuktikan dirinya Tuhan. Apalagi membuktikan bukan membuktikan dirinya hantu, apalagi membuktikan dirinya Tuhan. Yesus makan ikan goreng hanya sekedar untuk membuktikan ke muridnya bahwa aku manusia. Ya betul, dia datang memang sebagai manusia. Kalau dia datang Berarti sebagai yang Tuhan, bangkit adalah, kalau dia dipaksakan untuk bangkit dari kematian, berarti yang bangkit adalah Yesus. Yesus yang bangkit. Manusia atau Tuhan? Dia itu manusia ya, dia itu manusia, tapi punya tentunya sifat keilahian. Ya kan? Ya sudah, Dia itu sudah. Berarti yang menjadikan Yesus Tuhan itu kalian. Karena yang bangkit ini ternyata manusia. Ya betul, manusia telah menjelma menjadi Tuhan. Itu menjelma-menjelma itu bukan ajaran Yesus, itu menjelma-menjelma. Oh, itu satu di apa itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Kemudian ayat 4. Itu bukan perkataan Yesus itu, Pak. Itu perkataan Yohanes, tapi kan firman Tuhan. Kami kan percaya itu firman Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, tidak masalah. Kemudian tentang penyaliban, Anda bilang tidak ada saksi. Orang-orang pada lari. Memang tadinya orang-orang lari, tapi coba Anda baca di Yohanes 19 ayat 25. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Jadi memang murid-murid yang lain lari, tapi ibu Yesus dan juga istri Kleopas, Maria Magdalena itu menyaksikan. Jadi jelas sekali Yesus itu disalibkan dan mereka menyaksikan. Nah sekarang mana kesaksian Maria ibunya? Yohanes kesaksian 19 Maria ibunya bahwa anaknya disalib ada nggak? Ini kesaksian ini kan ada. Dia menyaksikan. Itu pernyataan Yohanes, Bang. Sekarang yang saya minta kesaksian daripada ibunya. Apa bunyi kesaksiannya? Kan katanya yang menyaksikan ibunya. Nah, ayo ibunya apa kesaksianmu terhadap pernyataan pengarang Yohanes? Ini kesaksian sudah jelas-jelas ya. Yang menyaksikan itu diceritakan ibunya menyaksikan Yesus disalib. Dia berdiri di samping salib anaknya. Menurut Yohanes, kesaksian Yohanes. Menurut perkataan dari Maria. Sekarang Maria menyaksikan nggak? Iya, apa kesaksiannya? Oh ya, kita baca di Yohanes 19 ya. Kita baca di Yohanes 19. Silakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Jadi ini jelas sekali kan? Ya, kesaksian ibunya yang saya minta, Bang. Mana kesaksian ibunya? Ya ini kesaksian ibunya kan ini. Bu, ibunya ini bukan kesaksian ibunya. Coba Anda telaah, coba. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Masa ibunya bersaksi demikian? Ini tulisan penulis Yohanes yang menerangkan ibunya. Nah, sekarang kalau ibunya itu betul-betul menyaksikan, mana kesaksiannya? Ini sudah tercatat jelas bahwa yang menyaksikan adalah ibunya. Ibu. Nah, sekarang kita tanya ibunya, apakah benar kau menyaksikan itu? Apa jawaban ibunya? Kalau Anda mau tanyakan, ya tanyakan kepada Ibu Yohanes. Kenapa Anda mau tanyakan? Sama. Kalau Anda mau tahu siapa yang diserupakan, tanyakan kepada yang menyalib. Tapi jelas di sini ya sudah tercatat bahwa mereka menyaksikan. Beda dengan di Quran, tidak ada saksi. Yang jelas di dalam Al-Quran, orang-orang yang menyalibkan ada. Kitab Bapak pun mengatakan Yesus itu mau disalib kan, bahkan disalib. Nah, Allah mengangkat Yesus ke langit berdasarkan Mazmur 91. Tidak ada saksi-saksinya, bro. Tidak ada saksi-saksinya. Saksi gimana ceritanya?
Sekarang ini hanya informasi wartawan. Di situ ada ibunya di sampingnya. Nah, sekarang kita tanya ibunya, "Ibu, apa yang kamu saksikan? Benarkah yang dituliskan oleh Yohanes itu?" Kalau misalnya Apa kata ibunya? kalau misalnya diminta kesaksian, pastilah dia diberikan kesaksian, tapi ini kan tidak Nah, diminta. berarti Bapak harus mengakui bahwa Yohanes 19 itu bukan kesaksian ibunya. Jadi ibunya juga tidak bisa dikatakan saksi karena hanya diceritakan. Apalagi murid-muridnya. Murid-muridnya tidak ada yang menyaksikan. Ini adalah disaksikan oleh murid-muridnya, ya. Jadi Kata siapa? Kata siapa? Sementara kitab Anda sendiri menerangkan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus meninggalkan dan melarikan diri di saat paling krusial. Di saat Yesus membutuhkan mereka 100% menurut Markus kabur meninggalkan Yesus. Gimana tuh? Tapi ibunya dan Maria Magdalena tetap mendampinginya. Kan ada beberapa saksi. Beda dengan sama sekali tidak ada saksi, tapi ini jelas. Nah, sekarang kalau begitu adanya, mana kitabnya ibunya yang menceritakan tentang Yesus? Mana kitabnya? Sementara yang tidak menjadi saksi kayak Lukas, Markus, Matius, Yohanes lari meninggalkan Yesus. Justru dalil yang Anda tuliskan di dalam Yohanes 19 tadi membuktikan bahwa Yohanes itu bukan murid Yesus. Karena Markus 19 nomor 50 menerangkan semua pengikut Yesus, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi yang mengarang kemudian Yohanes 19 ini siapa? Karena Markus menuduh semua murid Yesus termasuk Yohanes lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian yang menuliskan, dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tahu dari mana kalau itu adalah murid Yesus yang menulis? Sementara Markus mengatakan semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Gimana tuh? Oke, pastilah setelah penyaliban, pastikan ibunya menceritakan kepada Yohanes, ya, kepada murid-muridnya. Itulah kesaksian yang mereka catat. Itu justru itu yang saya minta, kesaksian ibunya kepada pengarang itu mana? Ini kesaksian nih, ya. Jadi Dia cuma menuliskan, dan di dekat salib Yesus berdiri ada ibunya, ada Maria, ada istri Klopas dan Maria Magdalena. Oke, kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Siapa pengarang Yohanes? Murid Yesus. Loh, bukannya di Markus diceritakan murid Yesus termasuk Yohanes lari meninggalkan Yesus? Dari mana kemudian pengarang Yohanes ini tahu bahwa di situ ada ibunya, ada Maria, ada istrinya, ada Klopas, ada Maria Magdalena? Dari mana Yohanes tahu? Dari tentunya kesaksian dari ibu Yesus. Dan nah, justru itu saya tanya, mana kesaksiannya? Dia ceritakan kepada siapa? Yohanes. Kemudian mereka mana kesaksiannya? Mana kesaksiannya, Pak? Sudah dituliskan sini. Ini kesaksiannya. Untuk apa ini Alkitab? Ini kita ceritakan kesaksian ibunya. Ini cerita Yohanes tentang ibunya. Ayo. Mana kesaksian ibunya? Bahwa dia melihat anaknya seperti itu. Mana kesaksiannya? Selesai kan murid-muridnya akan lari. Nah, yang menyaksikan muridnya lari. Kemudian ibunya bersaksi. Mana kesaksian ibunya? Ibunya inilah menyaksikan kepada Yohanes, kemudian yang lain-lain. Nah, kemudian kesaksiannya yang ini, yang ditulis ini. Nggak bisa paham. Ini bukan kesaksian, ini cerita. Lain cerita, lain kesaksian. Lain kesaksian, lain cerita. Ini cerita versi pengarang kitab Yohanes. Nah, mana kesaksian ibunya? Ini malah cerita ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, ini cerita siapa? Cerita pengarang Yohanes. Mana kesaksian ibunya? Cerita pengarang Yohanes. Betul sekali. Jadi bagaimana Yohanes mengetahui hal ini? Atas kesaksian dari ibu Yesus. Nah, itu menurut Anda. Nah, sekarang mari kita buktikan. Benarkah ibu ini bersaksi kepada Yohanes? Mana pembuktiannya? Karena dia menyaksikannya. Ini kan sudah tertulis, sudah tercatat. Ini sama ketika saya bercerita tentang Bapak, saya tuliskan tentang Pak Ferry. Kemudian seorang tanya, "Loh, kok kamu bisa menceritakan tentang Pak Ferry sementara kejadian kamu lari?"
Siapa yang menceritakan kepadamu? Pak Ferry. Mana buktinya? Pak Ferry menceritakan kepadamu. Lah ini tulisanku. Nggak bisa kayak begitu dong. Harus ada bukti akurat. Pak Ferry ngomong ke saya, pengakuan Pak Ferry. Harus ada yang menjadi acuan kebenarannya dari pengakuan saya. Nah ini cuma cerita Yohanes. Sementara Markus menceritakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Sementara pengarang Yohanes ini lagi-lagi mengatakan ada di sampingnya murid yang dikasihinya. Di dalam Yohanes 19 nomor 26. Padahal Markus menceritakan semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Mana yang benar ini antara Yohanes dengan Markus? Berarti Anda tidak tangkap kan? Kan saya sudah katakan, siapa yang menceritakan ini? Tentunya apa? Ibunya Yesus. Ketika dia menceritakan kepada Yohanes karena sudah lari dan yang lain-lain, mereka lah yang apa? Menuliskannya. Tapi atas kesaksian saksi mata ini, itu kan jelas sekali. Oh enggak bisa seperti itu, Pak. Nggak bisa begitu. Mentang-mentang menceritakan tentang ibunya, kemudian Anda mengatakan, itu kesaksian ibunya, karena dia telah diceritakan. Nggak bisa begitu. Sama yang tadi saya contohkan. Saya menuliskan tentang Bapak, tapi Bapak nggak pernah ketemu dengan saya, nggak pernah bercerita tentang saya. Orang kemudian tanya, Bang Suma, kamu nulis tentang Pak Ferry, emang kamu lihat? Sementara kamu kan nggak ada pada kejadian. Oh, Pak Ferry sudah menceritakan itu semua kepada saya. Mana buktinya? Ya ini di dalam catatan saya ada namanya Pak Ferry, saya tulis. Kronologis kejadiannya Pak Ferry ada seperti ini. Lah itu nggak bisa jadikan acuan kebenaran itu yang kayak begitu, Pak. Itu karangan wartawan yang kayak begitu. Lagian ketika diceritakan di dalam Markus 14 nomor 50, di situ diterangkan bahwa semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nah, pengarang Yohanes menuliskan begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya ada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Nah, murid yang dikasihinya ini siapa? Kok masih ada murid di situ? Sementara Markus menceritakan semua murid meninggalkan Yesus. Murid yang dikasihi ini siapa? Nah, inilah keeroran daripada pengarang kitab Yohanes. Karena bertentangan dengan data di kitab Markus. Ini tidak makanya bertentangan. Sian dari bertentangan, Pak. Di sini dikatakan ada murid yang mendampingi Yesus. Di Markus dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Mana yang benar? Coba baca, coba dibaca sekali. Mana Markus berapa? Markus 14 berapa? Nomor 50. 14:50. Gimana? Masih ragu? 14:50. Ya. Masih ragu? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya. Sebentar, mengikuti dia. Berarti ini bohong dalilnya. Tetapi melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus, sebentar. Nah, siapa yang lari telanjang itu? Bahaya itu. Adinda Kores. Oke, Anda harus baca baik-baik. Jadi ada prosesnya. Itu waktu itu kan Yesus belum disalibkan waktu itu. Itu masih mau melalui proses Yesus di hadapan mahkamah agama dulu. Jadi ada prosesnya. Iya. Sebentar. Tapi semua murid meninggalkan Yesus kan waktu itu. Waktu Yesus ditangkap, itu masih proses. Jadi mereka lari. Tapi sebelum itu kan mereka bersama-sama. Kemudian datang pada proses penangkapan, mereka lari. Nah, sekarang proses yang berikut, Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, murid-murid itu tidak disebutkan ya di sini. Tetapi ketika proses yang selanjutnya penyaliban, maka di sana ada apa? Ibunya Yesus. Jadi memang berproses. Iya, itu tadi sudah diceritakan kan. Di Yohanes itu ada ibunya menyaksikan. Menurut kesaksian Yohanes. Yohanes tahu dari mana? Ayat 50 ini bahwa semuanya sudah lari. Anda harus lihat dulu prosesnya. Ya, kapan mereka lari, kapan mereka ada. Ya, iya, kapan mereka ada? Kapan mereka ada? Ada waktu penyaliban, tapi waktu penangkapan, kemudian di mahkamah,
Mereka lari. Bahkan Petrus Dari apa? dari mana kita tahu? Ya ini di tulisan ini kan ada dia punya Ya kan perikop-perikop. diceritakan itu lari meninggalkan Yesus. Terus kemudian kapan mereka kembali? Ya, tidak diceritakan kapan mereka kembali, tapi Nah, itu dia. pada waktu penyaliban jelas Ibu Yesus melihat dan bercerita, berkomunikasi dengan anaknya. Kalau misalnya dia diserupakan, apakah selalu dia tidak bisa mengenal akan anaknya? Ini masalah. Kalau diserupakan, kapan diserupakan? Apakah waktu diadili atau waktu disalibkan? Ya, tanya kepada yang menyalib. Kan gitu. Itu sebabnya ya, jelas-jelas di dalam 4 Injil mengatakan bahwa Yesus disalib, kemudian ada saksi-saksinya. Kalau mau kembali kepada Quran, Quran itu tidak punya saksi, seorang pun tidak. Kemudian Al-Quran itu betul. Al-Quran itu diwahyukan tidak berdasarkan kesaksian, Pak. Al-Quran itu diwahyukan untuk meluruskan segala fitnahan terhadap nabi-nabi Allah. Nah, perlu saudara pahami, di dalam kitab Anda sendiri dikatakan Kisah Rasul 4, nomor 13, Yohanes yang Anda tengarai sebagai penulis itu diceritakan bahwa dia itu adalah orang yang buta huruf, tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Jadi bagaimana mungkin kemudian murid Yesus yang bernama Yohanes itu menulis buku yang setebal itu berdasarkan kesaksian katanya. Kitab Anda yang menceritakan Petrus, Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar. Saya tidak percaya bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad. Ya silakan aja tidak percaya, tetapi Masalahnya isinya Muhammad itu pingsan ketemu pas diwahyukan di Gua Hiro itu ya pingsan. sama ketika Yesus juga didatangi malaikat ketakutan sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Ini Tuhan KW. Kok ada ketakutan sampai keringatnya seperti titik darah? Tuhan apaan itu? Kalau keringatan dingin, keringat dingin wajar. Ini keringat seperti titik-titik darah. Gimana sih? Jangan terguncang kau. Terguncang lagi. Masalahnya begini, kenapa saya tidak sebentar kita santai. Kutip-kutip Alkitab itu semua jawaban yang pertanyaan. Nama buku agamamu saja pakai nama Alkitab. Nggak pede kan kalian sebut Biblos? Harus pakai sebutan nama Al-Quran kan kitab kalian itu, biar dianggap wow firman Tuhan. Makanya pakai stempel Alkitab. Aduh. Kenapa Al-Quran itu tidak pernah disebut Biblos? Kenapa Al-Quran itu tidak pernah disebut Gospel? Tapi kenapa kita mau-maunya disebut Alkitab? Aduh, gila. Udah. Pak Ferry silakan lanjut, Pak. Yang ini orang sakit, saya nggak ada waktu untuk beliau. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang diinformasikan di dalam Quran itu tidak benar. Ya, alasannya begini. Apa yang diwahyukan di dalam Al-Quran bukanlah Allah yang sama yang mewahyukan Alkitab atau apa yang diamankan. Alasannya itu begini. Menurut Anda. Ya, silakan. Begini Mas, karena dalam kitab ya kami ataupun dalam pengalaman Israel tidak pernah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub mengutuk orang Israel menjadi kera dan babi. Jadi tidak ada itu. Yang berikut. Juga Abraham, Ishak dan Allah Yakub tidak pernah ya mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kalau kita baca di Quran 6 nomor 6 ayat 146 dikatakan Allah mengharamkan semua yang berkuku. Itu tidak ada di Alkitab ataupun Allah Abraham, Ishak pernah mengharamkan hewan yang berkuku. Kemudian juga Abraham dan Ishak dan Allah Yakub tidak pernah mengharamkan makanan-makanan yang baik yang tadinya halal kemudian diharamkan oleh karena kesaliman orang Yahudi. Dalam pengalaman orang Yahudi, Allah menghukum orang Yahudi ketika mereka melanggar dengan ada yang Allah mengizinkan bangsa-bangsa kafir menawan mereka, tetapi tidak pernah Allah menghukum
melaknati mereka dengan menjadi kera dan menjadi babi. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu salah. Jadi bukan Oke, Allah, baik. Allah Ya, Israel saya sanggah ya Pak ya. Saya sanggah Pak. Kitabnya Bani Israel yang datang kepada Musa aja dulu. Itu jaraknya 1700 tahun sampai 2000 tahun kepada masa kitab Anda yang baru nongol di abad kedua, ketiga. Sekarang yang saya ingin tahu, kalau tidak ada tentang apa yang Anda terangkan, sekarang saya ingin tahu, apakah di kitabnya Nabi Musa ada Tuhan dikutuk menjadi manusia lalu mati di tiang salib? Coba terangkan kepada saya. Ada nggak Pak? Tidak. Tuhannya Nabi Musa diceritakan di kitabnya Nabi Musa yang berumur 1700 tahun itu, bahwa Tuhan mereka itu dikutuk menjadi manusia atau setelah menjadi manusia dikutuk mati di atas tiang salib. Ada nggak? Atau ini karangan baru muncul nanti di abad pertama dari gereja? Ada nggak Pak? Ada Tuhan. Tidak ada Oke, Tuhan. tidak ada. Oke, tidak ada. Berarti Tuhan yang Anda sebut Yesus itu tidak sama dengan Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Coba Anda tunjukkan kalau Tuhan Yesus itu dikutuk. Mana dalilnya? Loh, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di tiang salib itu? Galatia 13. Mas Bagio, Mandra, Dono, Kasino atau Yesus yang terkutuk di atas tiang salib? Galatia yang gondrong 13. yang dikutuk gondrong itu siapa yang gondrong itu? Gomlo atau siapa? Teddy Dores. Siapa yang mengutuk? Tidak ada yang mengutuk. Siapa yang mengutuk? Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mengutuk itu? Saya tanya siapa yang mengutuk? Ya wallahualam. Baca kitab Anda. Siapa yang mengutuk? Tidak ada yang bilang mengutuk dia. Tidak ada yang mengutuk. Jadi kalau ada dalilnya gimana? Ya, tunjukkan. Siapa yang mengutuk? Yakin. Kristen abal-abal ini. Siapa yang mengutuk? Baca Galatia 13 itu, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib itu. Paulus mengatakan seperti itu. Siapa yang mengutuk? Nah, tanya sama Paulus. Paulus mengutuk itu. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Baca konteksnya dulu. Ya baca konteks sudah. Aduh Pak, begini loh Pak. Menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Itu. Iya, jadi ajaran Kristen yang datang dari Romawi itu, dari Yunani, itu mengatakan aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah kutukan. Itu menurut ajaran pendiri Kristen. Sampai-sampai Yesus harus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan kalian dari aturan mainnya Tuhan. Lalu kemudian kalian bikin aturan baru. Itulah yang kalian sebut perjanjian baru. Galatia 3 nomor 13, Galatia 13 ayat 13 itu diceritakan Yesus itu sebagai apa? Penebus hukum Torah. Nah, dia mati terkutuk. Itu loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Jadi itu bukan fitnah, Pak. Itu bukan fitnah, itu fakta. Tapi bukan Tuhan yang mengutuk, oke? Beda dengan jadi siapa yang mengutuk? Oke, siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus yang mati di tiang salib? Siapa yang mengutuk? Mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk, Pak? Dia terkutuk karena dosa. Karena dosa kita. Karena dosa siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus, Pak, di tiang salib? Siapa? Ya, yang mengutuk siapa yang mengutuk? Orang tapi bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Jadi yang mengutuk bukan Tuhan. Beda dengan Quran. Quran itu mengutuk orang-orang Israel menjadi apa? Menjadi babi dan menjadi kera. Ini juga Tuhan dibunuh, dikutuk. Ini kalau masih orang yang dikutuk nggak masalah. Ini Tuhan yang dikutuk, Pak. Aduh, otak Bapak ini rusak rupanya. Ini manusia dikutuk karena mereka melanggar hari Sabat. Wajar. Makanya di dalam 10 hukum salah satunya harus mengkuduskan hari Sabat. Karena pelanggarannya sangat luar biasa. Nah sekarang kenapa bisa ada Tuhan yang dikutuk?
Kalau Tuhan mengutuk manusia karena melanggar hari Sabat, wajar. Tapi manusia mengutuk Tuhan, apakah itu wajar, Pak, menurut Anda? Yesus Wajar enggak? datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Dan siapa yang mengutuk? Apakah Tuhan yang mengutuk? Tidak. Jadi yang dikutuk ini bukan Tuhan. Yang dikutuk ini bukan Tuhan, manusia. Iya, dia datang sebagai manusia. Nah, berarti selama ini Bapak menyembah manusia dong. Ngakulah. Dia datang sebagai manusia, tetapi dia itu Allah sendiri. Tapi dia menjelma Nah, berarti menjadi yang dikutuk itu adalah Allah itu sendiri. Gimana sih Bapak ini? Suka mutar-mutar Bapak ini. Yang dikutuk adalah manusia. Manusia itu adalah Allah itu sendiri. Ya sama aja, Pak. Gimana sih? Jadi tinggalkan ajaran yang membuat Bapak itu oleng-oleng permanen. Quran sendiri mengatakan bahwa Allah mengutuk Israel menjadi babi dan menjadi kera. Dalam sejarah itu tidak ada. Iya. Sejarah apa? Sejarah apa yang Anda ingin ceritakan di dalam Al-Quran itu harus ada di dalam kitab Anda? Itulah bukti bahwa Al-Quran itu tidak menciplak kitab-kitab sebelumnya. Kalaupun Al-Quran tidak menerangkan itu, tapi menerangkan terkutuklah orang yang mengajak laki-laki lain datang ke rumahnya untuk bersenggama sampai subuh karena suaminya dalam perjalanan. Itu nanti Quran dituduh meniru cerita itu. Al-Quran tidak menceritakan dongeng-dongeng yang kayak begitu. Al-Quran menyatakan yang lurus, yang nyata. Kalau misalnya tidak ada di dalam cerita kitab Anda, jangan kitab Anda jadikan tolak ukur untuk menilai Quran. Layaknya jangan Orde Lama Anda pakai untuk menilai Orde Baru. Cacat logika Bapak kalau begitu. Yang menilai adalah Orde Baru menilai Orde Lama. Reformasi menilai Orde Baru dan Orde Lama. Jangan Orde Lama menilai Reformasi. Sakit Bapak itu kalau begitu cara berpikirnya. Jadi yang mengkritisin ajaran yang kemarin-kemarin adalah ajaran yang muncul belakangan, Pak. Makanya oleh Allah ditantang kita. Kalau kalian tidak percaya Al-Quran itu dari saya, bikinlah kitab baru yang bisa menyaingi Quran. Tapi mana ada manusia di muka bumi ini bisa menantang membuat kitab baru selain Quran? Nggak ada, Pak. Yang muncul kemudian terjemahan, direvisi, terjemahan, direvisi. Nggak bisa melawan daripada kedahsyatan Quran. Tapi kalau kitab Anda, ya silakan. Itu. Ya. Kenapa Gimana? saya bilang dongeng? Al-Quran itu saya katakan dongeng. Kenapa? Alasannya begini. Ya. Quran 18 ya, yang the sleepers itu yang tertidur selama 309 tahun di gua, itu adalah dongeng. Yeah. Oh, bagaimana dengan Esra yang tidur 1000 tahun, Pak? 100 tahun dalam kitab Anda? Dongeng lah. Dongengkah itu? Kemudian apa lagi? Ya, enggak dulu. Saya tanya dulu, Esra yang tidur 100 tahun itu dongeng di kitab Anda? Mana 100 tahun tidur? Mari kita buktikan. Mari. Mana silakan. Itu? Mana? Silakan Anda buktikan. Ada itu. Kalau ada gimana? Tidak ada. Kalau ada gimana? Ya, yang kita buktikan sekarang. Ayo kita buktikan sekarang. Mana 100 tahun tidur? Ayo kita buktikan. Nggak pernah baca. Anda ini Kristen tapi nggak pernah baca kitab mungkin ini. Ya. Sekarang kita buktikan Anda mana. Ya kalau ada buktinya nanti Anda mau apa? Toh tadi juga bertanya masalah bukti sudah dibuktikan. Ya kan? Tapi Anda mulai ke sana, Anda katakan lihat konteks, tapi Anda tidak bacakan. Konteksnya apa coba? Iya, konteksnya apa? Ayo coba lihat. Iya, coba lihat. Coba lihat dulu. Buka, ayo buka. Saya tidak menemukan. Itu sebabnya saya mau tanya. Mungkin saya keliru. Jadi saya mau minta bukti. Mana itu? Bukan keliru. Bukan keliru lagi. Tapi Anda yang bodoh karena tidak mau belajar. Anda Kristen abal-abal yang dimana Anda tidak pernah membaca isi kitabnya. Kalau ada bagaimana? Kalau ada bagaimana? Konsekuensinya apa kalau seandainya dapat ditunjukkan? Berarti saya tidak sempat baca, ya kan? Iya, konsekuensinya apa bagi Anda kalau tidak kalau dapat dibuktikan itu? Oke, silakan buktikan. Iya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya saya tidak tahu, itu saja. Ya harus ada kepastian lah. Kok semua serba tidak tahu? Kalau Anda hanya bermodalkan saya tidak tahu dan mana buktinya, mana saksinya, percuma Anda menjadi seorang yang beragama.
ketika Anda mengimani sebuah kitab yang menjadi informasi dan menjadi panduan dalam kehidupan Anda akan keselamatan, namun Anda sendiri tidak mengetahuinya, maka celaka Anda ini. Itu loh. Percuma Anda beragama kalau Anda sendiri tidak mengetahui apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Itu loh. Tidak. Bukankah kitab itu adalah panduan? Pahami. Tidak semua saya pahami. Demikian juga Anda kan kalau saya tanya, oke, coba Anda sebutkan penciptaan alam semesta ini menurut Quran. Nah, kalau kita bandingkan menurut penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, kita bandingkan dengan Bible, akan menyimpang jauh. Ya. Oke, coba. Tidak sesuai. Menurut sekarang begini, menurut Bible ya, bahwasanya hewan-hewan itu diciptakanlah manusia, siap itu diciptakan hewan yang kecil-kecil. Sementara ada pada zaman itu sebelum manusia itu diciptakan, itu ada binatang-binatang purba yang besar-besar. Tapi menurut Bible itu tidak dilakukan, tidak ada sejarah cerita hal itu. Dan cerita masalah hari juga ya. Menurut Bible matahari itu berhenti, bulan berhenti, tidak bergerak. Namun menurut Al-Quran matahari itu berjalan di edarannya. Nah, penciptaan menurut bintang-bintang itu diciptakan oleh setan-setan. Loh, itu memang benar. Itu dapat dibuktikan. Gitu loh. Ya, ketika bintang jatuh itu ada ketika para iblis-iblis itu mengintip akan takdir yang diberikan yang ditentukan untuk manusia, dan dia berkolaborasi dengan dukun. Itu memang dapat dibuktikan. Nah, sekarang di mana ada, kalau pada zaman Firaun ya, menurut Bible sendiri bahasanya di zaman Musa banyak hal-hal keajaiban yang dilakukan oleh para begudal ataupun suhu-suhunya Firaun. Itu bukti dapat diberikan dapat dibuktikan ya, dan benar apa yang dikatakan oleh dukun-dukun itu ketika kehidupan Firaun ini nantinya akan seperti ini ya kan, dan itu terbukti. Nah, setelah Al-Quran itu turun, maka iblis tidak diberikan leluasa lagi untuk naik ke langit, sehingga ketika para iblis itu naik dilempari dengan panah api, yakni bintang-bintang. Nah, sekarang pernah ada tidak dukun itu dapat meramal dengan benar seperti pada zaman Musa? Itu ilmiahnya. Itu tidak benar. Nah, dukun itu dapat mengetahui dari mana? Jawab dukun dulu. Itu tidak apa itu? Iya kan, dulu kan ada tukang-tukang sihir pada zaman Musa. Tapi mereka itu tidak bisa menandingi Daniel dan teman-teman itu. Iya, tidak usah pakai tapi. Sekarang benar atau tidak, gitu loh. Kami tidak percaya dukun-dukun. Tidak percaya dukun-dukun. Tapi sejarah yang ada pada kitab Anda percaya atau tidak? Kalau kitab kami percaya, tapi dukun tidak percaya. Oke, kalau kitab Anda percaya. Sekarang saya mau tanya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, Anda percaya? Percaya dong. Percaya atas apa? Ya? Percaya atas apa? Siapa yang dapat ketika Tuhan berfirman dalam hati, sang penulis tahu dari mana? Dari ilham tentunya. Ilham yang mana? Ya, ilham dari Tuhan tentunya. Ya, apa kata firman-Nya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang itu untuk manusia. Iya, apa bunyinya? Apa bunyinya? Semua kitab itu dalam Alkitab itu tentunya dari ilham dari Allah. Ketika nabi ataupun rasul itu menulis, semua itu dari ilham Allah. Ada melalui mimpi, ada melalui penglihatan. Siapa saksinya? Saksi ya. Kemudian kalau Muhammad menerima wahyu, siapa saksinya? Iya, Anda cerita masalah saksi tadi. Maka ketika saya tanyakan masalah saksi, Anda pun harus menjawabnya. Oke,
kalau saksi, kalau di dalam Alkitab itu banyak. Kalau saya mau kasih Siapa? satu saja, waktu Yesus Siapa? naik ke surga, kalau Yesus naik ke surga itu ada saksinya. Coba baca Siapa? di ya, Siapa? murid-murid. Siapa? Siapa Nah, namanya? kalau Siapa sekarang namanya? sekarang saya Siapa balik namanya? bertanya, siapa saksi Kalau Muhammad? seperti kalau Anda katakan bahwasanya Yesus itu naik ke sorga katanya, dan ada yang melihatnya, berapa banyak orang Yahudi itu akan masuk Kristen, tapi toh tidak sampai hingga detik ini. Oleh karena apa? Menurut sarjana Alkitab yang diseminarkan di Jesus Seminar California, bahwasanya ayat-ayat Bible dari 100% perjanjian baru hanya 18% saja yang benar. Dan apa yang disampaikan Anda tadi bahwasanya ada saksinya Yesus itu naik ke langit dan duduk di bersebelahan dengan Allah, itu ayat bohong, ayat sisipan. Itu buktinya Kristen banyak, berarti lebih meyakini Alkitab banyak. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Jika mana dapat dilihat Allah itu langit terbelah, lalu Allah dapat dilihat duduk bersebelahan, maka menjadi bohonglah perkataan Yesus. Ketika Yesus berkata, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Tapi buktinya kan orang Kristen lebih banyak, berarti lebih mempercayai Alkitab daripada lebih banyak oleh karena kebodohan mereka tidak tahu. Tapi sekarang saya mau tanya, apakah orang-orang Yahudi yang dimana mereka katanya menyaksikan itu saat ini menjadi Kristen? Jangankan sekarang, di zaman Yesus mereka melihat Yesus, mereka tidak percaya kan? Tapi buktinya kalau dapat Allah, bukankah orang-orang Yahudi itu ya meminta tanda dan ingin melihat Tuhan, ya? Dan Yesus, kalau memang benar Yesus itu naik ke surga dapat disaksikan berpasang-pasang ribu mata, maka tidak mustahil orang-orang Yahudi itu akan percaya dan menjadi Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Toh hingga detik ini tidak pernah itu terjadi. Apakah Anda lebih pintar dari para sarjana Alkitab? Nanti kalau semua jadi Kristen di neraka, siapa orang yang masuk neraka? Nanti tidak ada lagi orang di neraka. Bukankah Yesus berkata, memerintahkan baptislah semua bangsa menjadi bangsa muridku dengan nama putra. Kok fitnah itu perkataan? Itu perkataan. Maksudnya. Walaupun sudah dikasih pekabaran, tapi kalau mereka mau menolak itu terserah. Ya itu kan pilihan, tidak bisa dipaksakan. Iman itu tidak dipaksakan. Kalau mau terima, bukankah ada saksinya? Bukan sudah diberikan penglihatan, diberikan saksi? Sekalipun sudah ada saksi, sekalipun malaikat mau bicara, tapi kalau sudah dikeraskan hatinya, sudah tertutup hatinya, tidak akan Persoalannya kitab Anda bohong. Dan persoalannya kitab Anda mengada-ada segala sesuatu apa yang tertulis itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran Yesus. Nah sekarang saya mau tanya, ketika Yesus berkata segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwasanya aku datang daripadamu. Firman yang mana yang disampaikan oleh yang diberikan oleh Allah melalui yang diberikan oleh Allah untuk Yesus dan Yesus sampaikan? Firmannya yang mana? Firmannya yang mana? Saya bertanya, Anda bertanya terus. Muhammad sunat? Muhammad sunat. Oke. Ada dalilnya dalam Quran? Ada dalilnya? Ada. Ikutilah milah Ibrahim, di mana Ibrahim mengadakan perjanjian sunat. Perjanjian kekal. Ada dalilnya? Ada. Itu tadi yang saya bacakan. Dalil, mana dalil? Jangan asumsi. Ikutilah milah Ibrahim, ini dalilnya dalam Al-Quran. Itu perkataannya. Ikutilah milah Ibrahim. Itu dalilnya. Ini dalil yang saya sampaikan ini. Tertulis di dalam Al-Quran. Ikutilah milah Ibrahim. Anda tahu dalil tidak? Anda tahu dalil tidak? Dalil itu apa? Surat Quran berapa ayat berapa? Quran surat berapa ya? Banyak dalil tuh nggak ngerti dia bang. Ya, aduh. Makanya berapa? Jangan asumsi. Jangan bertanya terus tapi setelah ditanya nggak bisa jawab. Nah ini kan tadi 125.
Quran Terus surat berapa dan Muhammad disunat. Apa artinya disunat? Sunat itu dikerat. Apa tuh Muhammad dikerat kulitnya? iya kan ikuti milah Ibrahim. Dikerat. Nah, sekarang ikuti milah Ibrahim. Sekarang ikuti milah Ibrahim, Anda tahu enggak artinya? Dikerat kulitnya? Enggak, Anda tahu tidak? An-Nahl Anda 123 tadi ayatnya. Tunjukkan dulu Muhammad itu dikerat kulitnya. Quran surat berapa, ayat berapa? An-Nahl 25 tadi sudah disebutkan. 123. An-Nahl ayat 123. Coba Tsumma dibaca. auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Di sini memang tidak di sini tidak diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu disunat, tetapi perintahnya mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Apa agama Ibrahim? Apa ajaran Ibrahim? Perintah-perintah yang datang kepada beliau. Salah satu perintahnya diterangkan di dalam hadits adalah bersunat. Dan kalau Anda tidak percaya hadits, baca kitab Anda, apakah betul ada perintah kepada Abraham untuk bersunat? Ada nggak perintah di kitab Anda Abraham untuk bersunat? Ada. Ada. Berarti betul. Rasulullah Muhammad SAW itu disunat mengikuti cara keberagamaan Abraham. Apa itu agama? Agama adalah aturan. Aturan dari mana? Aturan dari Tuhan. Salah satu aturan dari Tuhan kepada Abraham wajib sunat. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya juga untuk mengikuti itu. Tapi itu asumsi kan? Soalnya tidak bukan ada asumsi. Itu bukan asumsi. Itu bukan asumsi, Pak. Tunjukkan kalau Muhammad disunat. Tidak disunat. Kalau sunat kan dikerat kulitnya. Kulit katannya dikerat. Jadi Anda mau seperti dalilnya Tuhan Anda dipotong pada hari 8 itu nonotnya gitu. Katanya Muhammad di apa? Sunat waktu di kandungan. Sunat sudah di lahir. Sedangkan kalau itu hadits. Itu hadits itu, Bang. Itu hadits. Salah satu keistimewaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Siapa yang mengerat kulit katanya? Ya, kalau sunat Anda pernah melihat orang lahir sumbing? Pernah? Siapa yang menggunting bibirnya? Jawab. Kok ada orang sumbing lahir? Ada dokter yang masuk menggunting bibirnya gitu, atau ayahnya yang masukin tangan pakai gunting pada saat dia belum lahir gitu? Sumbing kok disamakan dengan sunat? Oh, sama dong, Pak. Iya. Itu iya sama lah, Pak. Sesuatu yang berkurang dari yang seharusnya. Ayo, nah sekarang kalau Anda melihat kitab Anda dengan teliti, yang mengajarkan kemudian tentang sunat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang membicarakan tentang sunat kepada Israel dari Abraham sampai keturunannya. Pertanyaan saya, tunjuk dalil, ada enggak Musa itu bersunat di kitab Anda? Padahal dia yang membawa ajaran sunat. Silakan. Ada enggak dalilnya Musa disunat? Yang masalahnya saya tanya itu Muhammad. Tidak ada dalil. Ya, kalau dalilnya Muhammad disunat kan sudah jelas. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian hadits yang menerangkan salah satu keutamaan saya itu lahir dalam keadaan sunat. Kemudian ada hadits yang menerangkan pada hari ke-7 ya, kakeknya Rasulullah Muhammad SAW mengundang para tetangga untuk kemudian pesta syukuran atas lahirnya cucunya sekaligus mengislamkan atau menyunatkan dia. Gimana tuh? Hadis. Gimana tuh, Pak? Ya? Siapa yang menulis hadis? Dari firman Allah atau Muhammad? Hadits itu perkataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits itu perkataan beliau. Oh, tapi bukan dari Allah ya. Jadi Muhammad itu artinya ngarang-ngarang. Ya, berarti Lukas, Yohanes, Markus dan semua itu ngarang-ngarang ya, Pak ya. Termasuk Paulus ya. Ngarang ya. Karena Tuhannya Bani Israel tidak pernah datang kepada Lukas, betul nggak? Kalau itu dari Muhammad kan Quran beda dengan hadis kan? Nah, di sini Anda akan mendapatkan satu beban moral yang sangat berat nih.
Rasulullah Muhammad SAW menerima firman. Firmannya disebut Al-Quran. Ketika dia menguraikan Al-Quran, maka disebut hadits, sabda. Nah sekarang Yesus menerima firman dari Allah. Mana firmannya? Mana firman yang diterima oleh Yesus itu? Mana? Bisa Anda tunjukkan? Musa menerima firman dari Allah, ada firmannya disebut Torah. Sekarang Yesus menerima firman dari Allah berdasarkan Yohanes 17 ayat nomor 8. Mana firman itu? Tunjukkan kepada saya. Yesus tidak pernah menerima firman karena dia itulah firman. Nenek bapak yang striker. Karena di dalam kitab Anda menurut pengakuan Yohanes, Yesus itu menerima firman. Yohanes 17 nomor 8 itu mau diapain? Itu mau diapain itu, Pak? Yesus itu adalah Yohanes 1 Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan, segala firman, berarti banyak firman, entah itu setumpuk, sekarung, semobil, mana firman-firman itu? Kalau Rasulullah Muhammad SAW menerima firman, firmannya Al-Quran, itu perkataan Allah. Perkataan beliau disebut sabda, kami sebut dengan hadits. Mana saksinya? Nah sekarang mana firman Allah yang diterima oleh Yesus itu mana? Yesus itu dialah firmannya. Ya, oke, itu iman Anda. Oke, itu iman Anda. Tetapi di dalam kitab Anda dikatakan Yesus menerima firman. Kok firman menerima firman itu ceritanya gimana? Yesus jadi itu di stabilo aja. Berarti di stabilo aja itu. Yohanes 17 nomor 8 itu dihapus dari Bible. Nama gitu. panjang firmannya apa Pak Ferry? Firman sendiri. Jadi Yesus itu adalah firman sendiri. Tapi kenapa Jadi kemudian apa Yesus mengatakan, oke, saya hargai iman Anda. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oke, itu iman Anda saya hargai. Yang saya pertanyakan sekarang adalah firman-firman yang diterima Yesus itu mana? Ya, yang disampaikan, yang sudah disampaikan dari mulutnya, itu Iya, berfirman ya itu. justru itu yang saya tanya. Mana firman-firman yang disampaikan dari mulutnya Yesus itu mana? Ya, sudah disampaikan, ada yang tercatat di 4 Injil itu. Loh, itu kan tulisan murid-muridnya. Apa? Itu kan tulisan orang yang melakukan investigasi, Pak. Ya, justru itulah apa yang mereka terima dari Roh Kudus, ya itulah yang mereka tuliskan. Dari Roh Kudus atau dari Yesus nih? Dari Roh Kudus apa dari Yesus? Ya, itu sama kan? Nah, itulah iman kalian. Amburadul, ancur, berkeping-keping. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, iya, karena Anda hanya bermodalkan iman, bukan akal. Yesus mengatakan, Roh Kudus tidak datang kalau aku tidak pergi. Berarti yang ada pada diri Yesus bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus nanti datang kalau dia pergi. Berarti Roh Kudus dan Yesus beda, Pak. Beda. Beda. Bagaimana lagi menjelaskan? Nah, gimana ceritanya beda tapi satu? Maksudnya gimana tuh? Beda tapi satu. Maksudnya gimana itu, Pak? Satu esensi, ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Di mana itu? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jadi intinya ini, Bang, beliau ini memaksakan Yesus yang adalah manusia ini menjadi Tuhan. Mereka paksakan dengan cara akal-akalan. Seperti apapun mereka harus berjuang untuk mendudukkan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Ya memang sudah tercatat. Tercatat di mana? Ya. Tercatat di mana? Tercatat ya, Alkitab yang mana? Ayatnya mana? Yesus adalah firman, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kemudian Yohanes 1 ayat itu bukan perkataan itu bukan perkataan Yesus itu, Pak. Ya, memang yang lalu mengatakan tidak perkataan Yesus. Memang tunggu, Pak Ferry gini, Pak Ferry, tolong Bang. Saya hargai iman Anda, tapi cobalah menggunakan akal. Yesus mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah ini Yohanes berkata-kata seenaknya dia.
Yesus aja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bapak Ferry yang saya hormati berkata-kata seenak Bapak. Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah itu sendiri. Siapa yang ngajarin? Yesus aja nggak pernah ngaku seperti itu. Yesus, Pak, ketika dia berkata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Yesus ini tidak serampangan asal ngomong. Yesus menjaga perkataannya. Lah Bapak ngomong, Yesus firman sendiri. Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Itu Bapak lebih hebat. Harusnya Bapak yang disembah oleh Kristen, bukan Yesus. Karena Bapak lebih hebat kapasitasnya daripada Yesus. Yesus nggak berani berkata-kata. Aku nggak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku katakan, aku sampaikan. Pak Peri tidak. Oh, seenaknya aja. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Waduh, hebat. Harusnya orang Kristen yang berakal sembah Bapak, karena Bapak lebih hebat dari Yesus. Sudah jelas Gimana, kan Pak? di ayat mengatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14, kemudian juga di Wahyu Yesus sendiri mengatakan Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Itu kan Allah juga. Jadi tidak bisa disangkal memang. Jadi bukan Ayat perkiraan satunya saya. Wahyu 1 itu jangan dibuang, Pak. Yohanes 12 ayat 29 tadi itu jangan dilempar kemana-mana. 49 ayat nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk katakan. Jadi sekiranya Pak, sekiranya Yesus muncul sekarang di sini di Indonesia, di Monas, dia turun. Dia mengatakan, dengarlah wahai seluruh penghuni bumi, aku ini adalah Allah, aku ini pencipta alam semesta. Tapi sebelumnya dia katakan gini, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Saya juga bisa, Pak, mengatakan itu. Saya bisa mengatakan kepada Bapak, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Sekiranya aku mendapat Halo? Hilang suaranya Gurunda? Jaringan mungkin, tunggu dulu. Ya. Oke. Oke, baik ya, saya rasa untuk tema ini sudah cukup ya. Kita kasih kesempatan kepada sahabat yang lain untuk bertanya mungkin. Mungkin yang ada yang tampil sekarang ini ada ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Boleh tanya, Bang? Ya, silakan Bang, silakan. Tafadhal. Iya, ini mau tanya sama Pak Ferry tadi nih. Pak Ferry masih on ya? Ya, silakan. Pak Ferry, Ya. ini mau tanya Masih saya dengar suara saya? nih. Putus-putus nih Pak Ferry. Ya. Putus-putus suara Pak Ferry, nggak jelas. Gimana ini suaranya? Halo? Ya, nggak jelas Pak Ferry, nggak jelas. Bisa dengar? Ya, Ya, Pak langsung Ferry. saya Bang disampaikan. Ya Pak Ferry, dengar Pak Ferry. Ini saya mau tanya ini. Esensi Tuhan menurut Kristen ya, sebagai pencipta, tentu dia menciptakan atau memberi roh ya, atau meniupkan roh ke dalam manusia, kan begitu ya Pak Ferry ya? Ya. Yang mana sini mau saya tanyakan, kalau yang mencabut roh siapa tuh Pak Ferry? Pak Ferry? Halo? Halo? Ya. Bisa dengar? Nggak dengar Pak Ferry. Halo. Bisa dengar ini? Bisa dengar Pak Ferry ya. Coba. Siapa yang mencabut rohnya? Yang meniupkan roh Tuhan, yang mencabut roh Tuhan. Apa benar begitu Pak Ferry? Hidup manusia kan di tangan Tuhan, ya kan? Iya. Manusia di tangan Tuhan. Jadi yang memberikan kehidupan, nafas hidup, yaitu apa? Allah pencipta. Tuhan ya, pencipta ya. Tuhan. Ya. Waktu Yesus mati siapa yang mencabutnya tuh Pak Ferry? Waktu Yesus mati kan dia menyerahkan nyawanya. Kan Ke siapa? Waktu Yesus mati nyawanya. Pada siapa diserahkan? Ya. Pada siapa? Ya, kepada Allah, Bapaknya. Bapaknya. Yesus ini Tuhan atau anak Tuhan?
Oke. Yesus itu Ya. ketika dia datang ke dunia itu dia menjadi daging ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 ya. Ya, Manusia yang nah, daging. kita berbicara logika aja dulu Pak Ferry. Mhm. Yesus ini anak Tuhan. Ya. Anak Allah juga Yesus ya, ini disebut anak Tuhan. Ya, disebut anak Ya. Allah, ya betul. Kemudian bapaknya Tuhan. Ya gitu Pak Ferry. Oke, anak tangga bukan berarti tangga punya anak. Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Oh. Demikian anak Allah bukan berarti Allah beranak. Oh gitu. Iya ya. Jadi esensi Tuhan ini mencabut dan menghidupkan manusia. Ya kan? Mematikan dan menghidupkan manusia. Menurut Anda Yesus itu Tuhan atau tidak? Yesus itu Tuhan. Tetapi ketika dia datang ke dunia, tentunya dia menjelma. Yang kita berbicara logika Pak Ferry. Yang saya tanyakan itu Yesus itu Tuhan atau bagaimana? Ketika dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Enggak, kita berbicara logika itu fiktif itu. Kita berbicara logika. Kalau yang memberikan nyawa itu kan Tuhan, yang mencabut nyawa kan itu Tuhan menurut Pak Ferry tadi ya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu bagaimana, Tuhan atau manusia? Yesus itu punya dua nature ya. Jadi dia punya nggak sifat bisa Pak Ferry, nggak bisa dua apa itu. Kita logika Pak Ferry, nggak masuk logika itu fiktif itu. Yang saya tanyakan, Yesus itu Tuhan atau manusia? Memang kita tidak bisa menjelaskan keberadaan Tuhan itu sesungguhnya. Namun kita bisa melihat kalau nggak bisa menjelaskan Pak Ferry kenapa dipercaya? Oke, kenapa saya percaya? Karena pertama, hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan yang kekal, ya. Kemudian hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman, dan itu bisa dilakukan oleh Yesus. Sebabnya kami menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, hanya Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Dan semua itu tercatat dalam Alkitab. Itu sebab kami mengatakan. Oke. Waktu Yesus mati, siapa yang mencabut nyawanya? Saya sudah katakan ketika dia sebagai manusia, ya tentunya Bapaknya. Oh, jadi dia siprek duprek dong. Kita tidak maksudnya bisa dia punya dua jenis ya. Kalau bapaknya itu bisa nggak ditengoknya sama Yesus? Mereka kan satu. Dia datang dari Bapa. Yesus itu datang dari Bapa. Yesus datang dari Bapa. Bapa datang dari siapa? Bapa ya memang Bapa. Tidak datang dari siapa-siapa. Pak Ferry, kalau sebutan Bapa itu artinya, ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, artinya kalau Bapa itu adalah orang yang menjadi hubungan biologis ya, antara si anak dan bapak ada hubungan biologisnya. Nah, berarti antara anak tercipta karena ada hubungan biologis antara ibu dan bapak, kan begitu Pak Ferry? Ya, betul. Ya, betul kan? Jadi artinya dia bisa melihat Tuhan dan ibunya juga bisa melihat Tuhan, begitu? Ibunya siapa maksudnya? Ibunya Yesus, tapi Yesus manusia. Ya, ketika Yesus datang ke dunia ini kan dia menjadi seperti manusia. Jadi itu sebabnya bisa dipandang, bisa dilihat. Kalau dia datang sebagai Tuhan, tidak mungkin ada yang bisa memandang dia. Loh, kok nggak bisa memandang dia? Tapi ini kan terjadinya anak karena ada hubungan biologis. Tentu dia bisa melihat dong. Gimana Pak Ferry? Dia bisa dipandang, itu kan jelas. Kalau Yesus datang tidak berinkarnasi menjadi manusia, pastilah tidak ada yang bisa memandang dia.
Tetapi Iya, ketika dia yang saya datang, tanya ini waktu Yesusnya mati, siapa yang mencabut nyawanya? dia itu adalah sumber kehidupan. Dia itu menguasai kehidupan dan kematian. Jadi dia sendiri kan Kalau Bapaknya. sumber kehidupan nggak bisa mati dong. Ya betul. Itu sebabnya dia bisa bangkit. Itu sebabnya Kalau dia di tiang kekal. salib itu dia dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Mati. Mati. Siapa yang Yang cabut nyawanya? Setan, ma- iblis. yang mati jasmaninya, tubuhnya, ya. Yang mati Orang tubuhnya, yang mati tapi rohnya itu sudah jelas jasmaninya mati, rohaninya juga mati kan karena dicabut, kan rohnya diangkat. Jadi yang mengangkat beda, rohaninya itu siapa? beda roh Tuhan dengan roh manusia biasa. Kan kita Iya, tidak roh bisa Tuhan Anda bagaimana bentuknya? Coba tengok. nggak bisa dilukiskan. Nggak bisa Iya, kok nggak bisa dilukiskan. dilihat? Nggak bisa dilukiskan, cuman Anda menghayal gitu. Bukan menghayal, tapi kita bisa lihat apa yang tertulis. Kan kenapa kami menganggap dia Tuhan? Karena dia bisa Iya, siapa yang membangkitkan menulis begitu siapa? firman Tuhan yang menulis. Ya, Sama Firman dengan nggak bisa menulis. Firman nggak sekolah dia. juga kalau saya tanya di Quran siapa yang menulis. Demikian Firman kalau itu saya tanya nggak sekolah dia. Kemarin dia bolos tuh lari dia. Nggak masuk ke kelas. Masa dia bisa menulis? Firman tuh. Ya kita berbicara logika kita harus main dong. Jangan asumsi gitu. Jadi Anda tadi mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu punya Tuhan lagi. Nah, Tuhan yang sebenarnya yang mana ini? tidak semua kita gunakan logika berbicara tentang ketuhanan karena manusia itu punya keterbatasan. Kan kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Anda bisa menjangkau pikiran Tuhan, tapi dengan realita, ya, dengan apa yang tertulis itu yang kita bisa tahu. Tapi yang tersembunyi tentunya kita tidak bisa pahami. Itu saja. Ya, Memangnya Tuhan Anda ada berapa? Memangnya Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Kristen ada berapa, Pak Ferry? Tuhan Kristen Ajar bang. Tuhan Anda ada berapa? ada satu. Kalau Satu. Tuhan Islam, kalau Tuhan Islam ada berapa? Tunggu dulu, selesai. Tuhan Islam itu satu ya, sesuai dengan Tuhan para nabi, sesuai Tuhan yang ketika Yesus berkata, ketika Musa berkata, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, yang tidak ada dua, tidak ada tiga. Lalu dilanjutkan oleh Yesus alaihissalam. Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu Tuhan Kristen itu ada berapa? Satu. Siapa? Ya. Hah? Allah. Nah, lalu Yesus siapa? Penjelmaan. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 14. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya baca, Anda yang berikan ayat. Baca. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihatnya, yaitu yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itu saja. Nah, apakah kalau firman itu menjadi daging, lantas itu dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan, mengapa gunung itu tidak Anda jadikan Tuhan juga? Terang, ya. Kenapa? Bukankah firman itu juga menjadi terang? Firman itu menjadi terang juga. Sementara Yesus sendiri berkata, Anda jangan melampaui dari apa yang sesungguhnya tertulis, ya. Yang menjadi otoritas tertinggi di dalam Bible itu adalah Yesus alaihissalam, di mana Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah menyatakan seperti apa yang Anda katakan. Sementara Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan yang mengutus tidak seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Ya, jadi tidak mungkin Allah mengutus dirinya sendiri sesuai perkataan Yesus. Lalu Tuhan Anda itu tidak mungkin. Siapa mengutus siapa?
Tidak mungkin Tuhan mengutus seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus, maka tidaklah mungkin Allah mengutus dirinya sendiri. Kalau Anda katakan Tuhan Anda satu di sini, maka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, dan Yesus hanya berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus mengaku dia bertuhan. Lalu Anda mengatakan Yesus pernah mengaku Tuhan. Ya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya? Mana ayatnya Yesus pernah mengaku Tuhan? Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 7. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Ya. Lalu, apakah benar kalau menurut Wahyu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu 5:6, apakah Tuhan Anda seperti domba yang bermata 7 bertanduk 7, seperti domba yang usai disembelih, siap disembelih, sementara Tuhan Israel tidaklah seperti itu? Oke, monggo. Ya, menurut Alkitab kami ya seperti itu. Menurut Alkitab Anda, ya, menurut Alkitab Anda. Lalu, ya. apakah itu menurut Yesus? Ya. Apa ya, bunyinya? Apa katanya? Iya, apa katanya? Ya, apa katanya? Baca. Iya, apa katanya? Oke, Wahyu 1 ya, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia, ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, itu di situ kata firman. Apakah dia berkata, akulah Tuhan? Karena firman bukanlah Tuhan. Firman itu perkataan. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau masih ada awal yang akhir, maka Anda Yesus tidaklah layak menjadi Tuhan, karena Melkisedek tidak berawal dan tidak berakhir. Hidupnya tidak berkesudahan dan dia tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu. Sementara Yesus menurut Matius 1 ayat 1 hingga 3, Yesus itu mempunyai silsilah. Yesus mempunyai nenek moyang, Yesus mempunyai ibu, mempunyai kakek nenek. Lalu bagaimana dengan Melkisedek? Masih ada tambahan, yang maha kuasa, ya? Yang maha kuasa. Yang maha kuasa kata siapa? Sementara Yesus berkata, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya, untuk memintakan bagi anaknya duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, namun perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Lalu di mana letak ketuhanan Yesus? Mana letak kekuasaannya? Firman Tuhan yang itu perkata sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu itu ya, wahyu itu adalah perkataan orang yang terkena trauma tinggi, berhayal oleh karena usai digoreng dengan minyak panas. Ya, dan yang menjadi otoritas yang menerima firman itu adalah Yesus alaihissalam di dalam Bible itu. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat memberikan, cawanku memang akan kamu minum, tapi duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya. Ya, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Lalu di mana apa otoritas Anda mengatakan bahwa pewahyu itu, Yohanes itu bukanlah dari Allah? Bukan. Kok otoritas? Saya dapat berikan bukti bahwasanya menurut sejarah Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos setelah digoreng dengan minyak panas.
Terus? Dengan hayalannya. Karena wahyu itu dahulunya dikata itu kenyataan, ya, itu kenyataan. Dikata dahulu itu kenyataan, tapi dengan seiring berjalannya waktu, wahyu dikata bahwasanya itu mimpi biar nampak keren. Apakah Anda di sana kemudian hayalan? Apakah Anda menyaksikan sehingga Anda bilang hayalan? Jangan asumsi Anda. Yang mengatakan itu hayalan itu adalah referensi yang saya dapatkan ketika orang-orang bapak-bapak gereja dahulu menyematkan menolak kitab wahyu, yang dimana wahyu itu dikata dahulu itu adalah kenyataan, ya. Namun bapak-bapak gereja mengatakan menolaknya oleh karena itu tidak masuk di akal. Masa iya Tuhan bermata 7 dan bertanduk 7? Nah, setelah itu dengan seiring berjalannya waktu dimasukkanlah wahyu itu dengan diubah maknanya, diubah namanya, dan dikata bahwasanya itu adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Tapi dahulunya dikata itu kenyataan. Mana yang benar? Kenyataan kan? Jadi otoritas Anda apa sih? Kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah hayalan. Kalau Anda punya otoritas, saya percaya. Itu kan Anda hanya asumsi. Itu jelas hayalan, Pak. Coba di kitab Wahyu Anda itu diterangkan dengan nyata. Manusia kelak ya akan hidup di atas bumi di mana tidak ada air. Semua air berubah menjadi darah. Halo, Pak Ferry. Dan manusia tidak mati, tetapi mereka semua minum darah. Bahkan perang-perangan. Gitu loh. Jadi itu hayalan itu. Itu apa itu kutuk itu akan terjadi, tapi bukan akan dialami oleh semua orang. Jadi itu kutuk-kutuk itu ada tahapan-tahapan, ya. Jadi memang ada suatu waktu sebelum Yesus datang, memang ada 7 malapetaka yang akan datang. Satu malapetaka yang ditulis itu ya air menjadi darah. Jadi ketika orang mau mencari darah minum, mereka tidak akan menemukan air, tetapi akan menemukan darah. Itu orang-orang yang jahat. Tetapi kalau orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetap Tuhan sediakan itu. Jadi itu memang akan dialami jika Yesus akan datang pada kali yang kedua. Itu kutuk itu akan terjadi. Itulah. Kalau naga berperang dengan malaikat, naga jadi itu naga itu simbol. Naga itu ya, kan simbol setan. mimpi kan? Bukan simbol mimpi. Itu iblis itu. Itu iblis sama dengan ular tua. Jadi bukan berarti naga subuhan. Jadi Anda harus paham itu. Enggak, tadi Pak Ferry, pertanyaan saya tadi belum tuntas, Pak Ferry. Itu yang saya tanyakan tadi itu. Waktu Yesus mati, siapa yang membuat dia mati gitu? Saya sudah katakan tadi ya, dia menyerahkan nyawanya, dia juga adalah sumber hidup. Jadi sebetulnya ketika dia mati itu ya tubuhnya yang mati, tapi rohnya kan tetap hidup. Jadi dia punya sifat kealahan. Buktinya dia bangkit naik ke surga. Ya, jadi tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti saya, ketika saya mati, ya tubuh saya ini kembali kepada tanah, kemudian nafas saya kembali asumsi pemberi nafas kehidupan. Asumsi Kan lain. Kalau Yesus kan Enggak, lain. asumsi. Maksud saya begini loh Pak Ferry. Pak Ferry, dia menyerahkan pada siapa? Ya, dia itu juga sumber hidup. Itu sebabnya dia katakan. Enggak, menyerahkan pada siapa nyawanya itu tadi? Nyawanya itu ya, dia itu pemberi kehidupan. Jadi dia sumber kehidupan juga. Bukan di pemberi kehidupan. Maksud saya, Pak Ferry kan orang Indonesia ya, ngerti bahasa Indonesia ya. Dia kan mati, kata Pak Ferry kan menyerahkan nyawa. Kepada siapa dia menyerahkan nyawanya? Menyerahkan dirinya sendiri tentunya. Kepada siapa? Kepada dia siapa? Itu adalah, dia itu adalah pemberi. Dia juga kan punya sifat keilahian. Jadi dia sendiri. Loh, Pak Ferry ini gimana sih? Tadi katanya kepada Bapak, kini sekarang kepada dirinya sendiri. Yang mana nih yang benar nih? Ya, jadi kepada bapaknya. Bapaknya kan sama. Tadi katanya kepada dirinya sendiri. Terus gimana ini? Berbelit-belit ini. Makanya saya bilang, kita kan berbicara logika.
Ya kalau dia mati tentu ada yang mencabut nyawanya. Yang mencabut nyawa itu siapa? Tidak semua kita bisa terima dengan logika. Sama dengan begini, bagaimana alam semesta ini bisa tercipta? Apakah bisa diterima dengan logika? Sekarang saya bertanya, Pak Peri. Pak Peri, saya bertanya, waktu Yesus anak-anak, dia beol nggak? Ya sebagai manusia tentunya dia beol. Oh gitu. Sekarang terus waktu dia masih anak-anak itu apakah dia udah menjadi Tuhan? Ya tentunya ada prosesnya kan. Dia kan masih datang ke dunia ini sebagai manusia, tapi dia tetap punya sifat keilahian. Hanya itu. Sekarang saya tanya Anda. Artinya waktu dia anak-anak dia belum Tuhan, berarti ada Tuhan yang lain gitu ya. Tetap dia itu punya sifat keilahian. Itu sebabnya kan saya sering katakan ketika dia datang waktu ke dia dunia anak-anak, ini, dia tadi kata Pak Peri belum Tuhan. Tapi setelah dia dewasa dia menjadi Tuhan. Berarti waktu anak-anak siapa sih Tuhannya gitu? Kan begini ya. Jadi ketika dia datang ke dunia ini kan dia sebagai manusia. Ya, dia datang sebagai manusia. Iya. Tapi sifat-sifat keilahian tetap melekat pada dirinya. Dia punya dua apa sifat keilahiannya itu waktu anak-anak itu? Manusia tentunya dia punya sifat apa? Rasa lapar. Tetapi ya dia juga punya sifat keilahian seperti dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan orang. Ya, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh waktu Yesus anak-anak ketika itu. dia. Ya. Sekarang boleh saya bertanya kepada Anda. Waktu Coba dia Anda jadi jelaskan. anak-anak. Dokter bisa nyembuhkan orang waktu dia sakit. jadi anak-anak itu dia bisa menghidupkan orang. Coba saya bertanya dulu. Nabi Elia juga Nabi Elia juga menghidupkan orang mati. Nabi Elia menghidupkan orang mati juga. Putus-putus suara Pak Peri nggak jelas. Oke, coba sekarang Anda jelaskan Allah yang enggak sembah bagaimana? Ya Allah yang saya sembah itu ya Tuhan. Oke. Sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifatnya sifat Tuhan, sifat Allah. Sifatnya seperti apa? Seperti Tuhan Ya seperti sifat apa? Allah lah. Kalau menurut Anda sifatnya bagaimana? Ya, saya bertanya, apakah suaranya bisa didengar? Tidak. Oh, tidak. Oh, berarti beda dengan Allah Abraham, Ishak ya? Ya tentu aja beda. Beda hidup saya dengan Abraham, beda lah. Abraham hidup sekian ribu tahun dari saya. Waktu itu dia bisa mendengarkan, tapi kalau sekarang saya nggak bisa, karena saya bukan Abraham, bukan Nabi. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub beda dengan Allah Muhammad ya? Ismail sama dengan Ismail, Ishak, Ibrahim. Tadi kata saya sama Tuhan saya. Tapi Yesus berkata bahwasanya Allah bedanya itu saya tidak bisa mendengar suaranya. Tidak dapat dilihat. Tidak dapat didengar. Saya nggak bisa mendengar suaranya. Suaranya Muhammad bisa mendengar. Saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Apakah Muhammad bisa mendengar suara Allah? Bisa? Tanya sama Muhammad. Saya nggak hidup di zaman itu. Enggak, dalilnya kan biasa, dalil mesti ada dong. Anda kan saya nggak perlu dalil-dalilan. Saya sekarang hidup di zaman sekarang. Saya orang logika. Bagaimana Anda beragama kalau tidak punya pegangan Anda apa? Pegangan saya Al-Quran. Kenapa? Oke, sekarang coba tunjukkan dalil kalau Muhammad pernah mendengar suara Allah. Kalau dia tidak pernah mendengar suara Allah, yang dia dengar dari nabinya, dari malaikat. Oh, jadi dia tidak pernah mendengar suara Allah. Enggak pernah. Jangankan mendengar, jangankan melihatnya, mendengar suaranya aja kami nggak bisa. Kenapa? Kalau Musa, Ibrahim pernah mendengar suara Allah. Kalau Muhammad tidak. Berarti beda ya? Ya enggak, karena ya melalui malaikat. Tapi tidak langsung ya?
Ya tidak langsung lah. Kan udah dibilang jangankan melihatnya, mendengar suaranya saja nggak bisa kami. Oke, oke. Anda bisa nggak? Ya, Anda bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa Tapi sama kalau kita. tapi kalau Hmm. kalau Musa bisa dengarkan. Kalau Muhammad tidak bisa ya. Tapi kan dibilang tadi melalui Jibril. Tapi kalau Musa tidak melalui Jibril, dia mendengar langsung. Itu menurut Anda mengetahui dari mana itu? Dari kitab. Kitab. Ah, syukurlah kalau Anda udah tahu. Ya, terus apa lagi? Oke. Ya, oke, maaf Bang, mungkin pertanyaan terakhir karena kita sudah 4 jam running ini. Oke. Iya. Oke Bang, ya saya mute Iya. lagi Bang. Pak Ferry, mohon maaf kalau banyak salah segala Ya. macamnya. Tetap satu Indonesia kita Pak Ferry. Ya. Betul. Amin. Oke, makasih semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya menutup The Arena pada hari ini. Silakan. Mungkin ada? Pertanyaan? Ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan saya kira sudah cukup. Oke, baik. Oke, jadi terima kasih untuk semua sahabat yang telah berpartisipasi di The Arena pada malam hari ini. Jadi itu tadi diskusi kita bersama. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa di The Arena pekan depan. Jadi terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Terima kasih atas waktunya. Dan oke, mohon maaf saya turunkan dulu ya semuanya. Baik, sebelum saya menutup The Arena pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, ya dimanapun pemirsa berada, jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia untuk mendukung kami dalam pergerakan menaungi mualaf. Ya, terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Terima kasih juga yang ada di live chat. Mohon maaf apabila ada yang di live chat yang tidak dijawab pertanyaannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Saya mewakili teman-teman kru yang ada di MMCI mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.